Oke, kita mulai sekarang. Mungkin Pak Eko, Pak Yebi, dan Pak Jos. Oke, saya. Oke, siap Bu Eli. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Eko Siswoyo, ST MSc ESPXD, selaku Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia. Yang terhormat Bapak Yebi Yuryandala, STM Eng, selaku Direktur Center for Environmental Technology Study UII atau CETS UII. Yang terhormat Bapak Jos Handani, selaku pemateri pada hari ini, dan juga kepada seluruh peserta yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar Ecopreneurship dengan tema mendirikan dan bertahan di masa pandemik COVID-19, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Jos Handani. Hadirin yang berbahagia, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama nanti kita akan mulai dengan sambutan yang akan pertama akan sambutan oleh Bapak Yebi, kemudian dilanjutkan sambutan oleh Bapak Eko Siswoyo sekaligus membuka webinar pada siang hari ini. Dan yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam inti materi, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Jos Handani. Kemudian yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Tidak berlama-lama gitu ya. Selanjutnya kita mulai dengan sambutan. Pada sesi sambutan ini akan dimulai dari Bapak Direktur CETS for Environmental Technology Study UII, yaitu pada Bapak Yebi Yuryandala. Kepada Bapak Yebi kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Alita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan dan juga Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia, Pak Eko Siswoyo, dan juga Pak Jos ini yang sudah berkenan meluangkan waktunya sebagai mau sharing terkait ecopreneurship. Nah, di sini kegiatan ini sebetulnya dilatar belakangi oleh mata kuliah kewirausahaan, di mana pesertanya sebagian besar adalah teman-teman yang mengambil mata kuliah kewirausahaan. Nah, ini biasanya teman-teman ini kalau kuliahnya pagi open camp Pak Jos, Pak Eko, tetapi karena siang mungkin energinya sudah mulai ini ya, apalagi UTS mungkin energi sinyalnya itu sudah kurang sehingga mereka off cam ini kebanyakan. Dan juga ada beberapa dari mahasiswa UI juga, tetapi di luar dari mata kuliah kewirausahaan. Tapi tujuan awalnya kami melakukan webinar ini adalah bagaimana kita dalam berwirausaha tentunya sampai saat ini banyak yang masih bingung seperti apa sih kegiatan ecopreneurship itu, bagaimana kegiatan wirausaha yang memang ramah lingkungan. Nah, salah satunya ini kita bisa mungkin sharing nanti dengan Pak Jos ini, Pak Jos Handani, karena saya kenal beliau kurang lebih sudah 3 atau 4 tahun kalau nggak salah. Beliau sangat konsen terhadap ecopreneurship. Nah, nanti teman-teman bisa diskusi. Nah, dan semoga dengan adanya webinar ini kita bisa lebih inilah, kalau memang mau mendirikan wirausaha lebih sadar bagaimana wirausaha itu juga ya ramah lingkungan lah, bisa dibilang seperti itu. Dan saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami di chat sangat terbuka apabila ada kerjasama dari nanti Rumijo ataupun dari teman-teman mahasiswa yang ingin tahu lebih banyak. Nanti kita bisa berkunjung ke tempat Pak Jos ini di Kasongan. Nah,
Saya rasa itu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak YB Yuriandala yang sudah menginisiasi gitu ya acara pada siang hari ini yang insya Allah semoga nanti bisa memberikan manfaat yang cukup besar gitu ya bagi kita semua. Selanjutnya yakni sambutan oleh Ketua Program Studi Teknik Lingkungan UII oleh Bapak Siswoyo STMSC ESPXD sekaligus yang akan membuka webinar pada siang hari ini kepada Bapak Eko Siswoyo. Dengan hormat kami persilakan. Matur nuwun, Bu Elita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam satu sesi yang saya yakin ini sangat penting ya, sangat bermanfaat ya, salah satu sesi ilmiah ya. Sesi ilmiah santai, tidak seperti kuliah, tetapi manfaatnya mungkin ya sama pentingnya dengan kuliah, khususnya bagi teman-teman mahasiswa semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kelak di yaumul akhir kita sangat berharap bisa mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Pak YB Yuriandala MN selaku Direktur CETS yang sudah menginisiasi acara ini, tentunya dengan bersama dengan tim ya, timnya Pak YB. Jadi terima kasih sudah menginisiasi acara ini sehingga bisa dimulai dan mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Artinya tidak ada kendala. Kendalanya adalah sinyal dan macam-macam. Mudah-mudahan hari ini tadi walaupun sudah selesai hujan ya, mudah-mudahan tadi hujannya cukup deras di tempat saya. Mudah-mudahan ini sinyal tetap kuat terus gitu. Yang kami hormati Bu Elita MSc selaku moderator yang juga dosen dari Teknik Lingkungan UII yang akan nanti mengawal ya jalannya diskusi pada siang hari ini. Yang kami hormati sekali, ini yang kami muliakan Pak Jos Endani ya, yang akan menjadi narasumber pada pagi siang ya, siang hari ini, yang juga beliau adalah founder ya, CEO Rumijo Eko Indonesia gitu, yang saya yakin beliau sudah sangat banyak pengalamannya panjang ya di bidang ekopreneurship ini, dan di mana ekopreneurship ini adalah salah satu tentunya bidang keilmuan di teknik lingkungan juga ini. Jadi saya yakin nanti Pak Jos akan banyak memberikan ilmunya, sharing ilmu Pak Jos. Jadi atas nama Prodi kami mengucapkan terima kasih sekali Pak Jos sudah berkenan hadir ya, memenuhi undangan kami Pak Jos ini di tengah kesibukan ya. Jadi kami sangat berharap nanti bisa mendapatkan wejangan-wejangan penularan ilmu dari Pak Jos khususnya buat mahasiswa kami, karena nanti mahasiswa kami nanti akan tentunya akan nanti setelah lulus akan berkiprah dan bisa jadi nanti akan mengikuti jejak sebagai ekopreneurship juga di bidang ekopreneurship ini. Nah, yang kami cintai adik-adik mahasiswa semua ya, teman-teman mahasiswa, baik yang tadi yang memang hadir ya khusus untuk sebagai bagian dari perkuliahan atau kewirausahaan maupun yang sudah meluangkan waktunya untuk berniat untuk hadir ini, walaupun tidak harus ngisi absen dalam artian memenuhi persennya karena bagian dari persyaratan mata kuliah itu. Artinya dengan kesadaran sendiri, dengan ini niatan ini untuk belajar ya dari Pak Jos Handani ini. Sekali lagi itu atas nama Prodi Pak Jos terima kasih sekali, dan juga buat teman-teman semua yang sudah menghadiri. Ini nggak tahu yang dari luar UI juga kalau ada ini juga terima kasih sudah hadir ya, dan saya yakin ya, sekali lagi saya sangat yakin bahwa forum-forum ilmiah ini akan menjadi forum yang sangat bermanfaat buat kita ya dalam mendapatkan informasi-informasi
Mungkin ada yang sudah berkiprah atau ada yang menjalani profesi yang sama gitu. Karena sekarang ini tidak menutup kemungkinan gitu. Jadi teman-teman mahasiswa pun ini sudah banyak yang juga sudah melakukan kegiatan bisnis itu. Artinya menjadi entrepreneur sejak menjadi mahasiswa. Nah, dengan adanya forum ini akan saling berdiskusi gitu, tukar pikiran dan khususnya itu mendengarkan sharing pengalaman dari narasumber ya ini. Dan kami berharap ya acara ini nanti bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi, kendala terbesar acara ini adalah ketika listrik mati, kemudian sinyalnya hilang dan lain-lain yang sejenisnya itu. Dan semoga ya siang ini nanti sampai dengan acara selesai, at least itu jaringan kuat gitu kan, ya, sinyalnya kuat dan listrik tidak mati. Mungkin itu pembukaan kami selaku wakil dari Prodi Teknik Lingkungan itu, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar Ecopreneurship yang pada hari ini resmi dibuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan Waalaikumsalam kepada Bu warahmatullahi Elita. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eko Siswoyo selaku Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia atas supportnya gitu ya, sehingga acara pada siang hari ini bisa terlaksana dengan lancar. Semoga ini bukan menjadi awal gitu ya, semoga nanti ada keberlanjutan yang bisa kita dapatkan gitu ya. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok untuk webinar Ecopreneurship pada siang hari ini, yakni dengan materi mendirikan dan bertahan di masa pandemi COVID-19 yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Jos Handani. Alhamdulillah beliau sudah hadir gitu ya di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai kepada inti acara. Bapak Jos Handani sudah bergabung. Ya. Oke, baik. Oke, terima kasih. Kepada Bapak Jos Handani, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Eko, Pak Yedi, Bu Elita, dan juga teman-teman semua yang bergabung di sini. Ada beberapa dari luar UI kemarin sempat kontak juga untuk ikut. Saya belum tahu sudah gabung apa belum. Selamat datang semuanya. Terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, terutama dari UI. Semoga ini menjadi manfaat buat kita semua. Amin. Nah, ini terima kasih Pak Yebi untuk segala bantuan sehingga ini terjadi. Jadi sebetulnya kita bicara ecopreneurship ini memang mungkin lebih kencang pada tahun-tahun ini ya. Terus kemudian muncul lagi ketika COVID ini akan diangkat lagi karena memang ya kesadaran kita terhadap alam ya. Nah makanya kita akan sharing, tapi pertama-tama kami akan kenalkan dulu siapakah kami. Di halaman kedua nanti mulai ada yang tentang kami. Silakan di halaman kedua. Nah, itu siapa kami? Kami Rumijo Eco Indonesia. Nah, itu. Teman-teman semua, Bapak Ibu, jadi Rumijo itu dulu namanya Rumah Inspirasi Jogja. Tapi kemudian belakangan ini bertransformasi menjadi Rumijo karena untuk lebih memperpendek saja istilah. Kenapa ada Eco, ada Indonesianya? Artinya karena memang kami kebetulan bergeraknya di bidang, ya kalau sekarang boleh bilang ecopreneurship, terus ada juga dari beberapa pihak mengatakan kami mempraktekkan ekonomi sirkular, dan tadinya kami juga nggak tahu, ternyata ini satu bagian dari praktik ekonomi sirkular yang dimaksud. Jadi tahun 2011 itu kami mulai berdiri, sampai saya dengan keluarga, ada Ibu Filiana Miladewi, terus kami berdua ini tour guide sebetulnya. Jadi kami berdua tour guide, kemudian kami mulai usaha kami yang sekarang menjadi punya etalase ini. Waktu kami diminta sharing di kampus waktu itu, kayaknya waktu itu saya ngajak 2 orang dari Spanyol ya Pak Edi ya, namanya Sergi dan Irena.
Nah, waktu itu memang kami belum berjualan, tapi kami sudah mulai memakai dan memproduksi sendiri produk-produk yang sekarang menjadi etalase kami. Nah, awalnya kami itu sebetulnya satu keluarga itu mempraktikkan namanya holistic minimum waste lifestyle. Jadi satu gaya hidup yang secara holistik itu kita memproduksi seminimal mungkin limbah atau sampah. Yang utamanya highlight kita adalah di bahan plastik yang sekali pakai. Ya, itu highlight kita di situ dulu. Makanya dari tahun 2008 teman-teman juga bisa sambil membaca di situ. Dan 2008 itu kami mulai menolak tas plastik kresek gitulah. Itu kami mulai tolak. Kami tinggalnya masih di kota waktu itu, belum seperti sekarang di dekat Kasongan. 2011 kami mulai pindah ke sini. Kami buat komposter sendiri yang kemudian ternyata itu dikenal dengan namanya Takekura Bag atau apa gitu. Kami cuma bikin aja waktu itu. Bikin gimana caranya sih kami ingin bertanggung jawab akan limbah rumah tangga, akan sampah-sampah kami yang ada. Karena baru kami belajar dari tidak terima tas belanja yang dari plastik sekali pakai. Yang belakangan akhirnya kami mengkampanyekan bahwa tas belanja plastik itu harusnya pakai ulang, jadi hati-hati sekali karena plastik sendiri juga teman-teman sudah lebih paham bahwa plastik ternyata juga tidak terurai gitu. Karena menjadi mikroplastik akhirnya dan ke udara kita, ke produk-produk yang nanti akan kembali lagi ke kita. Oke, mungkin di halaman berikutnya. Nah, kemudian pada perjalanan waktu kami mulai diminta sharing sampai ke beberapa pulau di Indonesia. Akhirnya kami harus memakai nama Indonesianya karena kadang-kadang beberapa komunitas, baik komunitas mahasiswa asing yang ada di luar negeri atau beberapa forum pengusaha di luar negeri itu meminta kita juga. Salah satunya yang Polandia yang harusnya tahun lalu ya saya berangkat ke Polandia, tapi kemudian karena COVID jadi diundur semuanya. Harusnya kami berbicara di forum pengusaha di Polandia pada waktu itu untuk sharing dengan mereka. Ternyata mereka punya concern yang sama. Ini concern global kok sebetulnya. Tapi dari dulu lama kami tidak pernah mengatakan global warming kami itu. Kami mengatakannya global warning pada waktu itu. Jadi global warning bukan sekedar warming tapi warning gitu loh. Nah, tadi juga di pesan Pak Yedi mengatakan kalau misalnya ada teman-teman yang di tengah-tengah ingin bertanya raise your hand atau bisa ditulis di situ. Mungkin awal-awal masih belum ya. Nah, sehingga Indonesianya kita bawa namanya itu. Nah, dari 2011 tadi ketika Rumah Inspirasi Jogja itu muncul ya awalnya karena waktu itu pindah ke sini, belakang rumah itu Sungai Bedok. Nah, kita kaget bener-bener, Bapak Ibu dan teman-teman, kaget bener. Kok ada yang tega membuang sampah sungai? Itu kami betul-betul kaget, shock gitu loh. Karena tadinya kan di Patangpuluhan kami kan, di daerah Wirobrajan itu kan nggak begitu melihat sungai ya, tapi ketika di sini mau nggak mau harus interaksi dengan sungai karena belakang rumah sungai, sehingga kami betul-betul kaget gitu loh, kok ada yang tega membuang sampah ke sungai gitu, sehingga sampai saya tuh berpikir ini kursusnya di mana ya, kursusnya bayar berapa, saya mau bayar supaya tega membuang sampah di sungai itu, secara sindirannya seperti itu. Sehingga kami mulai melibatkan anak-anak kecil pada waktu itu karena saya kebetulan bahasa Inggris, kami juga ada kelas bahasa Inggris, anak-anak kita ajarin waktu itu. Terus mulai dengan dulu saya juga seorang jurnalis, sehingga anak-anak di sekitar kita waktu itu kita jadikan kayak wartawan gitu. Nah, wartawan role play ya jadinya ya, jadi kita NFC lah gitulah. Nah, terus kemudian anak-anak waktu itu kita kasih tugas awalnya itu adalah coba di riset, kalian jadi wartawan ini ya, tim pencari fakta wartawan. Jadi wartawan cilik ada 3 grup waktu itu, yang grup ini nanti di bagian kampung bagian utara, yang ini tengah, yang ini selatan. Targetnya adalah untuk mengidentifikasi sampah yang ada di sekitar kita itu apa ya. Bikin listnya, terus nanti yang paling banyak apa. Mereka gabung lagi ke kita,
mereka semuanya bilang plastik ternyata. Saya ajak diskusi, kami tidak pernah memberikan mengajarkan ini, tapi kita mencoba menstimulus atau memfasilitasi supaya mereka menemukan sendiri gitu loh, dengan cara mereka. Sehingga kami bersepakat, terus kira-kira apa berarti? Kenapa kok masih banyak yang sampah berserakan? Jadi sekedar tambahan info ya, awal-awal kami pindah ke sini mungkin sampai 4-6 bulan itu saya dengan anak-anak saya itu keliling kampung untuk mengutin sampah plastik yang berserakan gitu loh. Kita kunci dalam botol. Nah waktu itu EcoBreak belum masuk ke sini. Tapi kami melakukan, tapi kami menyebutnya proyek botol. Proyek botol kami menyebutnya, sehingga supaya nggak dibakar, sebetulnya itu aja. Goalnya kami adalah supaya tidak dibakar. Sehingga waktu itu juga kami jadi sorotan aneh gitu loh, buat tetangga-tetangga kok tidak repot-repot dikuli sampai uang, mungkin nggak ingat di Pulau Jawa ya, kenapa sih repot-repot ngambilin sampahnya orang. Sampai waktu itu kami nggak pernah ngomongin, tapi kami akan menjawab orang yang kemudian bertanya kepada kami. Nah waktu itu mulai kemudian sampah yang pada dibakar. Sampah dibakar, terus ketika sampahnya dibakar, kami ngambil air, ember, lalu kita siram. Nah, terus kemudian yang plastik yang leleh itu karena dibakar, itu yang kami kunci. Jadi tetangga nggak marah, orang kami juga melakukan sesuatu, dengan cuma kita diemin, karena kan tahunya masyarakat kebanyakan itu adalah mengecilkan volume sampah plastik itu dengan dibakar. Mereka belum paham ya mungkin tentang efek dioksin yang muncul dari pembakaran sampah plastik, belum zat kimia yang lain yang itu akan semakin berterbangan kemana-mana gitu. Nah itu awal mulanya, sehingga ada atensi dari satu kampus telepon ke kita karena lihat postingan kita, terus kita dikasih kesempatan waktu itu setahun 2 kali untuk pameran bersama mereka, untuk mereka mengirimkan para volunteer dari mahasiswa asing, dan mereka punya konsorsium. Kayaknya aktivis juga ada di UI ya kayaknya. Dari konsorsium aktivis itu terus dikirimkan ke kita dari Australia, kemudian waktu itu ada dari Lituania, malah harusnya cuma 2 bulan, extend sampai 6 bulan, dan sampai sekarang masih berkontak kita. Dan tamu-tamu homestay, nah itu dulu yang tadinya tempat pembuangan sampah, hanya kita kontrak tanah itu untuk dijadikan homestay. Nah, dari situ kami pernah dikupas oleh Kompas ya, karena menyulap tempat pembuangan sampah menjadi homestay. Sebenarnya tujuannya nggak itu juga sih, cuman karena kita nge-host juga kan, saya guide bahasa Inggris, saya guide bahasa Inggris, saya punya sekolah guide sejak tahun 2008, jadi mentraining guide gitu. Nah, tamu-tamu kami libatkan, jadi kami selalu melibatkan, termasuk wisata desa kami mulai, meskipun kami tidak membranding bahwa kami desa wisata, tetapi kami lebih kepada memberikan mereka kesempatan untuk datang untuk melihat aktivitas masyarakat tempat. Kebetulan ada yang bikin blangkon, ada yang bikin kereneng. Kereneng kalau yang belum paham, kereneng itu anyaman keranjang dari bambu yang biasanya buat tempat salak. Kalau orang jual salak itu pada dikasih ke buah gitu kan. Nah itu yang ada yang banyak bikin di sini. Kemudian ada bikin kerajinan recycle ternyata ada, dan itu kami mulai menjual aktivitas itu dalam tanda kutip ya, mulai dengan cycling. Dan alhamdulillah ya dari tahun 2012 kami berdiri sampai sekarang, wisata desa kami itu tidak meminta dana dari manapun, dan kami juga tidak menolak sih, cuman kami memang tidak meminta gitu, sampai kemudian sampai sekarang juga tidak membangun apapun, karena kami juga akhirnya menjadi pendamping desa-desa wisata juga. Next slide. Terus kegelisahan kami pun mulai menjadi satu pemikiran kami untuk kok kami masih nyampah ya. Waktu itu pertama kali kami satu keluarga anak 4 kan, berarti berenam. Nah pasta gigi, meskipun kami sudah pakai pasta gigi yang non deterjen segala macam, cuman cuknya ya, karena kami sempat mendirikan bank sampah di sini juga, hanya memang kami goalnya sedikit berbeda ya dengan bank sampah yang lain. Goal kami adalah pada perubahan perilaku yang aplikatif gitu loh. Jadi kami hanya mendirikan setahun lebih sedikit lah. Habis itu masyarakat, ya alhamdulillah sekarang ini pembuangan sampah plastik di tempat kami 99% menurun. Masih ada tetap, tapi nyolong-nyolong ya, nggak kayak dulu gitu loh. Mereka dulu kan enak aja gitu membuang, terus kami waktu itu cuma kami pungutin, kami pilah lagi. Ya kami jadi kayak polisi sampah ya. Nah terus kami bikin pasta gigi sendiri waktu itu karena nggak pengen nyampah dari
cup-cupnya itu kan. Terus kami pakai minyak kelapa selama ini, dan alhamdulillah Pak Yudi juga langganan minyak kelapa kami. Kami hanya pakai minyak kelapa sudah 14-an tahun, ya. Kami meriset minyak kelapa bisa jadi produk apa yang ternyata sabun bisa, ya udah kami bikin sabun. Kemudian kok menarik beberapa media yang ke tempat kami, ya, kemudian mereka meliput. Kadang-kadang lucu juga teman-teman media itu, ada yang karena sudah kenal gitu, hari lingkungan hidup atau hari sampah gitu, kadang nanya, "Gonmo, di tempatmu ada acara apa besok?" Saya bilang, "Loh, kan kamu udah tahu, bagi kami setiap hari itu sudah melakukan, jadi bukan, kami sudah nggak mau seremonial seperti itu, tapi dari kehidupan keseharian kami sudah melakukan. Tolonglah besok biar ada berita." Ya udah, mereka datang, terus kita lakukan sesuatu yang bisa mereka rekam gitu. Nah, jadi kebanyakan media sudah ke sini sih sebetulnya. Media, termasuk kemarin yang triggernya itu 18 media datang itu karena mengupas tentang wawancara tentang kaldu tempe. Kaldu tempe itu sebetulnya dari teman-teman Kominfo Kabupaten Bantul gitu. Mereka kayaknya searching gitu, dipilih terus kontak-kontak itu hanya ke kita. Mereka datang satu tim gitu, Senin itu, terus bilang, "Mas, besok Selasa wartawan kesini ya, kita infokan teman-teman wartawan, mau yang apa?" Karena pertimbangannya kalau nggak kaldu tempe atau lilin aromaterapi dari minyak jelantah itu. Nah, ya antara dua itu siapin. Teman-teman kontak karena udah pernah kesini kan, punya nomor saya juga. "Besok apa nih?" "Ya mau lilin apa kaldu tempe aja deh." Udah bilangin teman-teman kaldu tempe. 18 media. Di TV, media online, sampai media cetak juga datang ke sini. Nah, kami terus melanjutkan edukasi kami sampai sekarang pun. Terus kemudian ya oleh Kementerian Lingkungan Hidup, tapi di bawah Direktorat Jenderal Kerjasama Lingkungan, saya ditunjuk sebagai ketua provinsi, ketua DIY untuk forum komunikasi komunitas peduli lingkungan DIY. Hanya memang saya menyampaikan kepada para pejabat di sana, saya akan rubah, ya, kita nggak akan bicara infrastruktur lagi dulu, berhenti dulu infrastrukturnya, tapi kita kepada edukasi sosial, perubahan mindset dan perilaku. Karena kuncinya di situ. Karena banyak sekali ya infrastruktur. Kalau waktu itu di Bandung Creative City Forum, waktu itu saya bersama-sama dengan Dinas Pariwisata dan kayak pemiliknya Dagadu dan macam-macam, kita ke sana. Mereka membuat memang banyak kerjasamanya bagus ya waktu itu dengan Wali Kota Bandung dulu siapa ya Pak Yedi? Sekarang jadi Pak Emil. Sekarang jadi gubernur ya. Nah waktu itu bikin bagus kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, waktu itu Telkomsel, macam-macam lah. Tapi saya waktu itu memang bilang sama teman-teman, kita tunggu ya 3 tahun atau 5 tahun lagi infrastruktur ini masih digunakan. Ternyata betul tidak. Karena infrastruktur itu dan bahkan regulasi itu kalau tidak dibarengi dengan kita sudah ada perubahan kesadaran mindset dan perilaku, itu biasanya tidak lama. Termasuk Jogja pernah punya regulasi kan waktu itu, peraturan daerah untuk mau pakai tas belanja plastik harus berbayar gitu kan. Ya berapa lama itu kan, sekarang tidak ada lagi. Bali yang sekarang sedang kenceng. Tapi saya memang sempat bicara dengan teman-teman di Bali, ya kita tunggu di 3 tahun 5 tahun lagi. Karena kalau kita perubahan perilakunya belum jadi, ya masih agak susah ya. Makanya keyakinan kami adalah di situ. Jadi ada perubahan mindset dan perilaku. Makanya kami berprinsip ilmu kelakone kanthi laku. Jadi kita punya ilmu, punya pengetahuan itu ya dilakukannya dari ya kelakuan kita sehari-hari, lifestyle kita, gaya hidup kita. Dan ada satu lagi, urip iku urup. Nah ini produk-produk kita tuh punya nyawa itu. Urip iku urup itu kalau yang tidak bisa bahasa Jawa, bahwa hidup kita ini bisa menjadi pelita atau harapan atau menjadikan kehidupan buat orang lain. Jadi semua produk-produk kami itu bernuansa urip iku urup. Itu sudah sodakoh, teman-teman. Jadi kadang-kadang kita berpikir keras tentang bagaimana kita mau. Ya udah, kalau teman-teman sekarang ini sudah punya produk, sudah punya berusaha, mungkin pause sebentar untuk bagaimana sih akhirnya, dan ekonomi sirkular pun juga nyawanya di situ juga. Urip iku urup, filosofi Jawa sudah ada, sudah ya ada empirisme, ada konvensi kan, ada kesepakatan yang kemudian diciptakan untuk menuju ke situ. Next
screen, Pak Yedi, terima kasih. Nah, ini milestone kami ya, tahun 2008 tadi saya ceritakan. Ini dari yang saya sampaikan tadi, terus yang paling akhir yaitu burger tempe dan kaldu tempe ini tahun 2021. Dan kalau teman-teman lihat di situ tahun 2020 itu kami baru mulai menjual karena COVID kan. Tadi saya sampaikan bahwa kami di bidang pariwisata, kami ada homestay, ini salah satu kamar homestay yang saya buat webinar ini. Sekarang dipakai anak-anak, karena waktu itu sama sekali nggak ada. Kerjaan jadi guide nggak ada, tour operating. Kami juga tour operator, kami ada Philly Tour namanya. Kalau homestay-nya Philly Stay, nah Philly Tour kami pun ketika kami mengorganize satu tour, itu yang pertama diprogram juga. Yang kedua, sudah jalan mungkin kalau sekarang 8 tahun ini ya. Itu dalam bis pun, yang terakhir malah sebelum COVID itu yang kita arrange itu dari para guru besar dari ITB waktu itu. Sampai presidennya LAPI itu ikut, sampai sekarang masih berkontak dengan baik. Berkesan sekali mereka ketika di dalam bis, kami sediakan galon gitu loh. Jadi mereka kita masuk ke dalam quotation, ada botol yang pakai ulang kalian. Karena kalau kita himbau mereka mohon bawa botol masing-masing, ketakutan mereka ada yang lupa gitu loh. Ya udah kita masukkan. Jadi sampai sini langsung sudah kita berikan botolnya. Nanti karena kalau tur ya biasanya kalau Bapak Ibu teman-teman yang punya pengalaman tur, biasanya jatahnya tuh 1 botol minum, botol kemasan sekali pakai gitu yang biasanya dapatnya jatahnya 1. Nah kita kan beda-beda. Ada yang minumnya bisa lebih banyak gitu lah. Itu gimana gitu. Makanya kita kasih galon. Mau nambah berapa kali silahkan. Justru bagi kami sebagai tour operator itu lebih ngiritnya di banyak hal ya. Ngirit di biaya, kedua juga ngirit di sampah. Dan waktu itu kru base-nya tuh udah ngerti kalau wah dilitur nih. Mereka udah tahu gitu. Mereka kalau yang lainnya kan end of the tour gitu mereka bersih-bersih nih. Banyak terutama kayak snack time. Snack time pun kami di dalam bis itu kalau kita sudah bawa kalau nggak daun pisang atau daun jati, mereka udah tahu snack time. Nah, kita bikin pakai tenong. Tenong tuh kayak kalau teman-teman pernah ke dimsum kayak wadah dimsum tapi gede gitu loh. Nah, itu sudah mereka tahu, oh snack time. Nah, mereka akan mengambil dan nggak ada bungkus plastiknya. Semua kayak misalnya yang biasanya dibungkus plastik, kami kan juga pesan kan ke tetangga-tetangga kami, mereka udah tahu kalau oh ini nggak mau pakai plastik. Ya, mungkin diganti dengan daun kalau emang harus ditutup. Tapi karena kami sudah pakai tenong, sudah tertutup, ya oke, nggak masalah kan. Nah, terus kemudian mereka akan ngambil apa yang mereka suka dan pasti habis. Kalau di kardus itu masalahnya kan sudah itu kardus juga nanti pasti akan jadi sampah meskipun bisa didaur ulang. Terus kemudian yang disukai yang diambil, yang nggak disukai nggak diambil dan itu bungkus plastik gitu ya kan. Nah kami sudah melakukan pola itu bahkan untuk tamu yang SIT atau private cuman 2 orang 3 orang pakai mobil pakai itu. Yang kesusahan waktu itu saya ada tamu overland dari Jogja terus ke Bali ke Nusa Penida. Nah itu yang nggak susah teman-teman driver mereka kan nggak mau repot sampai teman di Bali yang nggak susah saya waktu itu memberikan pengertian kepada drivernya pakai ini wah nanti repot nanti basah udah basah ini air gitu loh nggak masalah terus kalau nggak mau repot udah nggak apa-apa aku yang repot sehingga aku yang harus naikkan galon tapi lama-lama kan mereka merasakan sendiri dan yang Nusa Penida malah drivernya kemudian memutuskan untuk mengikuti jejak kita gitu jadi kalau ada yang datang ke dia udah sediain galon gitu ternyata itu bisa menularkan gitu. Next slide. Nah, ini prinsip yang kami anut itu selalu ada benefit, ada profit ya. Artinya benefit pun juga buat kita dan buat orang banyak kan. Makanya kami ada namanya responsible business, yaitu kita bertanggung jawab secara sosial, budaya, lingkungan, ekonomi sebagai dampak. Dalam kami mendampingi desa wisata pun, kami pasti tidak mengarahkan, ini saat ini saya webinar, saya ninggal beberapa tarik yang ada di Kabupaten Bantul ini. Kadang-kadang mereka tuh kumpul di sini lagi kumpul karena kami diminta nanti ngasih pelatihan tentang responsible tourism. Artinya bahwa misalnya desa wisata mau bikin desa wisata, saya nanya tujuannya apa? Ekonomi. Ya lainnya apa? Ya ekonomi apa lagi? Itu jawaban saya selalu bilang gini, silahkan dijalankan sendiri kalau ekonomi bisa, nggak usah perlu kita gitu kan. Nah terus gimana? Nah kalau cuman tujuan utama dan pertama ekonomi, lihat sustainability-nya yang jadi masalah. 3 tahun, 5 tahun lagi masih ada nggak? Bener, mereka nggak iya, banyak yang ada yang sudah pembangunan. Banyak kami diminta datang ke tempat wisata yang dapat sumbangan dari dinas pariwisata, dibikin gazebo, dibikin fasilitas apa.
nggak sampai 3 tahun, kebanyakan sudah tidak ada lagi gitu loh. Termasuk desa wisata yang minta kita dampingi, kami sangat tidak rekomen untuk membuat spot selfie gitu loh. Karena spot selfie itu biasanya 2 tahun itu berhenti dan nanti minta dana lagi. Nah ini gimana kemudian? Karena itu kan social entrepreneur ya, namanya social entrepreneur. Entrepreneur itu kan satu kejiwaan, satu jiwa yang ditumbuhkan untuk bagaimana kita bisa mandiri gitu loh. Sehingga kalau nanti tempat spot selfie-nya perlu perawatan, minta dana lagi loh. Terus selama ini kamu gimana membuat tempat wisata kok? Ya kita sama-sama tahu karena uang itu sangat licin kan, sudah untuk operasional dan segala macam. Sehingga biasanya tanggung jawab lingkungan ini yang terabaikan. Kemudian sosial budaya, kita bicara tentang pariwisata yang berkelanjutan atau bertanggung jawab. Contohnya misalnya Bali lah. Di Bali COVID menyerang gini kan banyak yang tidak bertahan. Karena apa? Secara sosial dan budaya sudah dicabut. Sosial budaya mereka kebanyakan waktu itu adalah para petani kan, mereka bercocok tanam. Makanya kenapa Subak sampai diakui oleh UNESCO, itu karena sistem pertanian mereka yang dianggap unik dengan sistem. Sebenarnya sama di Jawa kan, kita kakek nenek saya petani juga ya, dan saya sempat bertani dengan anak-anak saya, menanam padi sendiri waktu itu. Itu kesepakatan kan, ada kumpulan gitu ya, kalau di desa kan kumpulan, terus kemudian besok gilirannya siapa punya lek jiwo ini besok yang dapat air, ya udah giliran lek jiwo siapa, itu sudah ada kesepakatan seperti itu. Nah, dicabut kan masuk ke pariwisata semua. Sehingga apa yang terjadi ketika pariwisata tidak berjalan, yaitu tadi, bahkan bertahan pun tidak, gitu. Apalagi berdaulat. Nah ini Bapak Ibu dan teman-teman yang kami sedang mengkampanyekan untuk mengubah, mengembalikan konsep sebenarnya dari pemberdayaan. Tujuannya adalah berdaya, kemudian bertahan, berdaulat. Arahnya ke sini. Nah, indikatornya masing-masing boleh membuat pola indikator masing-masing. Artinya kalau berdaya, bahkan tidak bertahan, ya tidak mungkin berdaulat. Gitu. Sehingga itu yang kita soundingkan. Terus kalau masalah tempe, ya kita merasa bahagialah dengan tempe, karena tempe kan memiliki daya saing yang bagus lah. Eropa mungkin teman-teman sudah banyak melihat itu beberapa berita di Inggris, tempe jadi sangat dikagumi. Bahkan ada mahasiswa asing. Jadi kalau di tempat sekitar kami itu Bapak Ibu dan teman-teman, kalau nggak COVID ini bule itu bertebaran. Makanya kami dikenalnya gini, wah tempatnya Pak Jos itu loh, kok pembantunya yang nyapu aja bule. Artinya karena mereka volunteer ya, itu kita libatkan gitu loh. Nggak tamu, nggak apa, ya nyapu. Mahasiswa lokal pun kalau yang kami kebetulan sudah ada MOU dengan UTY dan ini Universitas Negeri Malang minta MOU juga ke kita, tinggal nunggu tanda tangan. Ya mahasiswa ke sini pun ya tak suruh nyapu gitu loh. Jadi kalau masuk ke sini, saya bilang di sini serabutan ya. Karena belajarnya kita holistik, tidak hanya nanti takutnya keterjebak lagi bahwa ini saya arahnya ke ekonomi saja nih. Padahal di luar itu ada kan, teman-teman sudah Bapak Ibu sudah baca juga sosial budaya dan lingkungan. Lingkungan selalu saya highlight. Nah, terus ada urip tadi sudah saya sebut ya dalam praktik kami ya, misalnya mendukung para perajin tempe. Kami bisa bikin tempe Bapak Ibu, teman-teman. Tapi kan nanti kalau kami bikin semuanya udah tenaganya dan segala macam, bikin tempe, teman-teman kalau yang pernah datanglah ke tempat perajin tempe, tanyalah ke beliau, cara bikinnya bahkan kalau bisa ngikutin, Anda akan kaget, prosesnya seperti ini kok murah ya gitu. Terus di Jepang sudah ada yang tempe juga, orang Indonesia mengembangkan di sana, mahasiswa Jerman waktu itu di sini hanya les bikin tempe. Kemudian sempat dikembangkan, tapi memang ribetnya tempe itu pembikinannya memang agak ribet sehingga banyak yang tidak bertahan. Terus kemudian karena bungkus-bungkus kami memakai bungkus-bungkus yang alami, sehingga kami itu mendukung kayak daun pisang, burger tempe kami pakai daun pisang. Nanti kita lihat ada videonya itu. Bahwa untuk take away burger tempe kami itu pakai daun pisang. Itu yang membawa CNN dan teman-teman lain ke sini karena biasanya ada juga yang teman waktu itu bilang, wah burger tempemu enak, teman SMA lama kan nyobain. Burger tempemu enak, tapi sayang tidak menjual. Maksudnya gimana? Ya itu bungkusnya kok nggak menjual, harusnya pakai nika plastik. Nah, ini mindset, saya bilang tadi teman-teman ya, mindset. Ini kan yang terjadi gitu. Sehingga saya bilang, sorry, masukan kamu tentang itu saya betul-betul nggak bisa ambil. Karena di daun pisang itu ada Pak Yedi mungkin lebih bisa menjelaskan daun pisang, lilenya daun pisang itu loh. Nah, itu ternyata banyak digunakan itu.
secara empiris nenek moyang kita sudah menggunakan. Bahkan setiap usapan kita ada makanan, ada lilinya itu ternyata bagus untuk pencernaan tubuh kita kan. Terus kemudian daun pisang itu ada pelita hidupnya. Kalau di desa ya kebanyakan itu nenek-nenek sudah tua itu yang cari daun pisang hanya untuk makan sehari-hari. Catatan, disclaimer, bukan untuk dugem, ya, didukung gitu loh. Sampai di satu bumdes kita ada mendampingi satu bumdes, sampai saya harus meneteskan air mata gitu loh, berbicara dengan teman-teman waktu itu kan, mereka buat lapak gitu kan, mereka pakai kertas minyak gitu. Tahu nggak sih kalau kertas minyak ini ya plastik, nanti kalau dibuang tuh nggak boleh langsung dibuang, terus dipilah gitu. Yang lapisan itu dipilah, baru dibuang, ini kertas, ini plastik. Jangan jadi satu, cuma terus ternyata memang benar kan waktu itu saya melihat mereka membakar sampah plastik. Anak-anak kamu ada di sini. Sekarang kamu ada data nggak di HP-mu? Ada. Ketik. Bahayanya membakar sampah plastik. Apa yang didapat? Kalau itu kampus yang menurut kamu percaya, buka. Kalau media yang kamu percaya, buka. Isinya apa? Nah, itu pun juga masih susah ya, karena mereka, wah itu ribet kalau daun pisang cepat kering. Kami itu bungkus burger kami pun, daunnya sudah kuning pun kami pakai kok gitu loh. Kami tetap pakai gitu loh. Jadi ya memang itu alaminya kan di situ ada proses oksidasi ya udah. Tapi yang penting kan itu sirkulatif gitu kan. Sehingga waktu itu saya sampai bilang, Mbok tolong kamu cari. Bahkan saya sudah dapat waktu itu simbah-simbah yang kerjaannya itu bisa sangat diberi kesempatan untuk mencari daun pisang atau daun jati. Nah, terus masih eksis sampai sekarang pun lapak-lapaknya sudah pada tutup akhirnya nggak bisa. Kalau nggak ya udah pakai piring kalau mau makan di sini. Kalau mau dibungkus ya yang sirkulatif gitu loh, saya bilang gitu kan. Karena budaya kita memang budaya daun kan, dari dulu daun habis makan dibuang. Nah, sekarang kebawa karena belum paham bahwa plastik itu efeknya apa sih, makanya juga dibuang begitu saja gitu. Nah, terus kita mulai praktik dan mengkampanyekan green packaging. Jadi ini ada beberapa pengusaha, karena beberapa bulan lalu kami diundang oleh Pemda Temanggung. Kami memberikan pelatihan ke pengelola desa wisata Kabupaten Temanggung. Nah, ini para pengusaha kopinya di Temanggung mulai konsultasi ke kita untuk green packaging bambu. Dan kami sudah memiliki desainnya, ada 2 desain. Nanti teman-teman mungkin akan dengar kabarnya tentang kopi dengan bungkus yang berbeda. Masih dalam proses, tapi sedang kita garap. Nah, ini sudah saya sebut tadi ya, kalau kami pun misalnya take away ya, kita pakai paper bag, atau kita pakai tas yang pakai ulang. Dulu ketika tas tersebut kami jumlahnya banyak, kami bilang ke yang pembeli kami, pakai tas pakai ulang ya, dan ini pakai ulang lagi, saya bilang gitu. Ini pakai ulang, hati-hati ya, jangan sampai sobek. Jadi ada kampanye di situ, ada edukasi, karena itu tadi, karena kami sudah merasa gini, kami pengen menjadi produsen yang bertanggung jawab. Nanti akan kami sebut di slide berikutnya. Yang berikutnya, silahkan. Kalau ada pertanyaan, raise your hand aja ya, sampaikan. Nah, ini kalau kita bicara tentang target pasar dan strategi. Simple kami sebenarnya. Kami saat ini menggunakan IG kami ada di, nanti kalau teman-teman ketik di IG Rumijo gitu, nanti keluar punya kami. Panjangnya sih rumahinspirasijogja.rumijo. Ini nggak branding banget ya, terlalu panjang. Tapi kalau teman-teman ketik Rumijo kayaknya keluar. Dan kami akhirnya dibantu oleh teman-teman wartawan, juga teman-teman, kami nggak membuka keanggotaan, tapi kami menyebutnya para rumijan. Jadi rumijan itu orang-orang yang volunteer di sini. Nah, jadi lewat liputan mereka, lewat Twitter, jadi enaknya jadi kami kayak dibuatkan video gratis gitu, tinggal di-share aja. Juga kami menggunakan beberapa pasar komunitas ya, pasar Wiguna, ada Tarang, terus acara-acaranya Kemenparekraf gitu, atau acara-acaranya dari Dinas Koperasi UKM. Sunday Market ini yang paling baru. Kami Sunday Market di Omah Budoyo. Saya ngundang teman-teman, silakan. Besok kalau slow, tiap minggu itu Sunday Market. Nanti kalau ketik Omah Budoyo, itu di Jalan Perang Titis, di selatannya Prairo Taman. Yang punya memang ini, yang punya di Omah Tembi, Pak Warwick Purser ya. Pak Warwick ini konsulat Meksiko, tapi beliau kewarganegaraan Australia. Tapi beliau ini mendapatkan anugerah
hadiah kewarganegaraan Indonesia oleh Pak SBY pada waktu itu. Karena kiprah beliau dalam mempromosikan batik ke pasar Eropa, karena batik ke pasar Eropa itu kalau batiknya batik-batik yang pola-pola tradisional itu kurang diminati. Jadi beliau membuat satu pola-pola yang itu bisa diterima di pasar Eropa. Dan beliau juga dulu yang mengepalai Yayasan Borobudur and Friends pada waktu itu. Nah, Omah Budoyo setiap jam 10 sampai jam 15, teman-teman. Bapak Ibu, monggo kalau yang berkesempatan silahkan rawuh ke sana. Belum lama itu juga Pak Menteri datang, terus Mbak Najwa Shihab juga datang waktu itu ke Omah Budoyo. Mbak Najwa Shihab, Oscar Lawalata, karena itu jaringannya teman-temannya Pak Warwi. Nah, termasuk ini di foto ini lah waktu kami di Omah Budur. Nah, Omah Budur itu juga dulu pertama kali bikin wisata di situ juga tahun 2009, kami dengan komunitas guide kami, karena kami mendirikan komunitas tour guide namanya Rumah Guide Indonesia, dan kami sudah bahkan di modul pelatihan guide kami itu sudah ada belajar tentang responsible tourism, itu ada di situ sudah. Sehingga kalau sekarang ini kami malah sejak tahun 2016 pelatihan tour guide kami sekalian ada sertifikasi dari BNSP. Jadi kami kerjasama dengan LSP. Ada 3 LSP yang kami kerjasama, dan pelatihan langsung sertifikasi untuk profesi itu ada. Nah, monggo berlanjut. Termasuk strategi branding kami adalah menonjolkan praktik baik yang kami lakukan, baik melalui pelatihan, workshop, edukasi, dan itu yang difoto itu adalah dari SMP Negeri 1 Imogiri pada waktu itu, workshop untuk membuat lilin dari minyak jelantah. OSIS-nya, terus ya sekolah-sekolah kami banyak bekerja sama juga dengan sekolah-sekolahan. Jadi yang SD, SMP, SMA, terus guru-gurunya juga mereka sharing dengan kita. Dan kami ada juga meditasi ya, kita ada kelas meditasi kesadaran, karena kita sama-sama tahu bahwa yang mengendalikan kita itu 80% adalah bawah sadar gitu. Jadi kita perlu melatih yang 20% itu. Terutama nanti kesadaran terhadap lingkungan, karena kita ini manusia diciptakan terakhir kan keputusannya cuma 2. Keputusan kita adalah merawat atau merusak. Gitu. Nah, kami memutuskan untuk merawat, sehingga kami melakukan tadi praktik gaya hidup holistik minimum wastafel. Sampai sekarang kami masih belajar. Dilanjut, Bapak. Nah, tadi sudah saya sebut tentang green packaging ya. Pengemasan kami menggunakan daun pisang, paper bag, recycle paper, pelepas pisang kering, wadah bambu, besek. Karena bagi kami adalah dalam kemasan green, selain ada urup atau harapan bagi sekitar kita, itu juga sangat sirkulatif ya. Kami menghindari kemasan yang single use dan lama terurai. Itu ada beberapa foto, bahkan sabun kami sudah sampai ke Belanda, sabun alami kami, bahan minyak kelapa itu, pewarnanya semuanya pakai alam kita. Itu sudah ke Belanda, dan bungkusnya pun juga seperti itu. Kalau teman-teman lihat yang di foto keempat itu, yang di bawah, itu sabun kami bungkusnya pelepas pisang kering atau besek. Gitu. Besek juga kita ada harapan dari para perajin besek. Nah, yang unik ini pelepas pisang ini sekarang kami ngambilnya dari namanya Mbah Mantuk. Mbah Mantuk itu di daerah Bilangharjo. Waktu itu lewat karena kami juga ada stok beras organik kerjasama dengan kelompok tani organik di Bilangharjo dan Muntilan, Sawangan itu kerjasama kami. Karena kami konsumsi sendiri, terus ada teman-teman, kemudian mulai ada yang kenal para ekspat, kemudian yang banyak ngambil beras organik dari kami. Itu pun juga sudah, ya kayak zaman dulu lah, sekarang Blackstore itu kan toko zaman dulu ya. Pak Yedi mungkin ngalami, Bu Eli ngalami juga, Pak Eko mungkin ngalami ketika dulu disuruh ke warung gitu, beli minyak, misalnya udah bawa botol sendiri kan. Dulu tepung gandum, tepung terigu, tepung beras itu, seingat saya karena bapak ibu saya dulu bikin snack ya, makanan. Sehingga kalau sore itu saya diminta belanja. Kalau belanja dulu mau beli tepung kita bawa ada sendiri. Sekarang udah diplastikin semuanya. Dulu enggak. Dulu enggak seperti itu. Dan Blackstore itu kan zaman dulu gitu. Dan beras pun kalau orang ke sini juga tukar wadah gitu. Pak Yedi misalnya belanja minyak pun ya nanti tukar wadah atau kembalikan wadah, kita kembalikan harga dari Brigen misalnya kayak gitu.
Nah, ini wadahnya seperti itu, Bapak Ibu, teman-teman. Yang gambar pertama itu burger tempe, itu kayak nasi kucing ya, karena dibakar itu burger tempe. Dan itu anak saya yang sekarang ngelola. Nah, uniknya burger tempe ini yang masak, ngelola full anak saya namanya Teatri Kaca Bidari. Kaca ini lulusan SMP, terus beliau bilang ke kita, Pak, aku kayaknya nggak mau sekolah dulu deh, mau di rumah dulu. Nah, kami nggak galau kok. Oke. Nah, sekarang dia yang ini jadi lab dia. Dan dia menjadi anggota termuda dari Desapreneur di Bangunjiwo. Desapreneur, dan kebetulan juga saya dapat jatah untuk menjadi direktur utama Desapreneur di Bangunjiwo. Kita beri namanya Jiwo Bakulan. Ini sedang mengkonsep untuk bikin toko online-nya. Nanti boleh kita bisa kerjasama dengan UII dan apa yang bisa kita bareng-bareng kita kerjakan bersama. Wah, Pak Eko, sami-sami. Yang gambar kedua itu adalah pasta gigi. Nah, dulu pertamanya kita bikin pasta giginya dari cangkang telur, Bapak Ibu, teman-teman. Cangkang telur itu teman-teman kan banyak yang punya warung kan, cangkangnya jangan dibuang, tak ambil gitu. Nah, terus kita cuci bersih, kita keringkan. Waktu itu kita belum punya dehidrator, kita keringkan secara manual, terus baru kita bubukkan. Tapi anak-anak kurang suka gitu loh. Sama dulu campurannya sempat jadi ada soda kue, cuman kan setelah kita tahu soda kue tidak direkomendasikan untuk dipakai dalam jangka panjang dan terus menerus karena bisa mengikis malah email ya namanya di gigi. Sehingga kami berganti menjadi arang bambu. Nah, arang bambunya putih. Jadi pasta gigi ini teman-teman Bapak Ibu bisa cicipin gitu dan masuk ke tubuh nggak masalah. Karena pemanisnya pakai daun stevia. Dan untuk aromanya kita pakai food essence ya, karena food essence kan boleh masuk ke tubuh dengan sangat sedikit hanya untuk. Tapi ada juga yang pesen, saya nggak mau pakai daun stevia, saya hanya bubuk bambu saja. Nah, bubuk bambunya kenapa kami disukai karena itu meshnya kecil, ini kayak bedak bayi, jadi betul-betul lembut. Pengalaman saya pribadi ya, ini. Saya pribadi, kami keluarga udah pakai ini 3 tahun. Hampir 4 tahun mungkin ya, pasta gigi ini, hanya pakai pasta gigi ini. Kami senang karena bahagia karena sudah nggak nyampah dari bungkus tube-nya itu. Jadi pengalaman saya, gigi depan saya itu, gigi kelinci saya itu yang sebelah kiri saya, itu ada karang giginya di agak atas gitu. Ini hilang loh. Nanti kalau ketemu in person gitu, teman-teman boleh lihat. Ini sudah, saya juga kaget juga, karang giginya hilang ya. Dan anak-anak kami menggunakan arang bambu ini, pasta gigi ini, itu nggak ada lagi keluhan gusi bengkak. Itu sering gusi bengkak, terus sakit apa gitu, terus ulcer ya, ulcer itu karyawan itu kok hilang gitu loh. Nah, terus bungkusnya pun kami memakai bambu, teman-teman Bapak Ibu. Ini perajin kita itu ada di Borobudur, yang bambu ini sama Gunung Kidul. Nah, kita desainkan saja, terus kita sampaikan ke mereka begini. Ya, kalau 1-2 kami bisa bikin sendiri, tapi kalau banyak nggak mungkin ya. Terus kemudian yang gambar ketiga itu ada kaldu tempe dari tempe semangit. Next slide. Nah, tadi sudah kami sebut bahwa dalam berbisnis kami menganut responsible business, sosial, budaya lingkungan, berdampak ke ekonomi. Kami refleksikan itu begini ya, kalau kami yang jadi customer, apa yang kami inginkan. Nah, sekarang juga teman-teman kalau sudah mulai berbisnis, nanti ada value banyak sekali, ada value speed and quality, macam-macam gitu. Misal ya kami sebagai sebagai produsen itu untuk customer sebisa mungkin itu kami jangan sampai customer kami repot karena sampah, misalnya bungkus ya. Makanya kaldu tempe kami pun pakai daun pisang, artinya bahwa itu mereka nggak repot dengan misalnya kalau kita pakai Nika, repot lagi mereka. Repotnya begini, kalau yang sudah punya kesadaran pasti bingung. Wah, diapain? Kecuali kalau dikumpulkan jumlah banyak, diolah lagi. Menjadi produk yang sirkulatif, kan bisa upcycle gitu kan. Nah, terus kemudian, karena bungkus yang susah terurai itu tadi kan, harusnya jadi tanggung jawabnya produsen. Ini teman-teman, itu baru sebutnya namanya EPR kan, Extended Producers Responsibility. Jadi tanggung jawab produser yang diperpanjang. Gitu loh. Intinya kami hanya ingin menjadi produsen yang bertanggung jawab itu. Dengan kata lain, praktik ekonomi sirkular. Boleh di next slide.
Nah, sekarang kita sama-sama ada kuis sedikit ini buat teman-teman. Nanti untuk yang menjawab kuisnya, ada giveaway dari produk kami. Ada sabun alami, tapi raise hand-nya gimana caranya Bu Eli ya, supaya ketahuan ini yang pertama gitu. Ada 2 pertanyaan, apa yang dimaksud dengan responsible business? Nanti Terus yang kelihatan kedua, Pak, otomatis Oke, siap. terlihat. Silakan teman-teman raise hand kalau mau jawab, dan bila Anda yang menjadi customer, apa harapan Anda? Ya, silakan. Sama dapat poin dari Pak Jos, dapat ini hadiah dari Pak Jos, juga dapat poin UTS 1 jawaban 10 poin Pak Jos. Nah, monggo silahkan teman-teman. Nah, apa itu yang mau jawab. responsible business? Nah, karena ini dalam rangka UTS juga nih Pak Jos. Oke. Ayo, semangat teman-teman. Nah, monggo raise hand teman-teman. 1 jawaban 10. Monggo. Yo, ada yang nyesel. Aduh, kenapa tadi aku nggak nyesel ya? Responsible business. Ayo, saya pancing sedikit, yaitu bisnis yang bertanggung jawab secara apa. Ada yang sudah raise hand? Belum ya? Belum Pak. Monggo silakan dicoba aja dulu Pak Jos. Kalau salah kan nggak apa-apa nggih. Nggak apa-apa. Ya. Kita semuanya proses belajar itu dengan salah itu tadi. Kami juga gitu, bikin pasta gigi juga salah-salah, bikin sabun juga templetot waktu itu. Khadijah Karimah. Boleh buka mic ya berarti Bu Eli ya? Boleh. Monggo silakan Mbak Khadijah. Boleh Pak, kalau salah di responsible business itu tadi bisnis yang tanggung jawab, berarti bertanggung jawab atas semua yang ia keluarkan tuh Pak. Bisa jadi kayak mungkin si limbahnya ataupun hasil produksinya, kayak misalnya kayak tadi kan dia ada produk-produk yang memakai kemasan kan Pak. Nah, si produsen ini juga bertanggung jawab atas si kemasan itu Pak. Terus ada 2 unsur lagi yang berkaitan dengan lingkungan, tadi ada 2 unsur lagi, boleh disebutin? Ya nggak ingat ya Pak. Ini inisialnya S dan E, S dan B. S apa S kira-kira? Apa? Sosial. Ya, terus B-nya apa? B-nya. Jadi kalau terjadi di sosial secara terus-menerus itu menjadi apa? Menjadi B. B itu apa? Budaya. Yes. Nah, satu lagi Mbak Khadijah. Ini untuk yang apabila Mbak Khadijah sebagai customer itu harapannya apa? Coba kan selama ini jadi customer, jadi misalnya minuman yang digunting kayak, dari air minum kemasan kayak, dari produk-produk yang ada pewarnanya dan pengawetnya yang dibungkus sekali pakai, itu harapan Anda apa? Wah, saya sudah mengarahkan jadi eksplisit sekali ya. Mau nggak Mbak Khadijah? Harapan Anda apa? Ini sebab tadi kan dia ada pewarna-pewarna gitu ya Pak ya. Mungkin jadi tidak berbahaya. Membahayakan tubuh. Mbak Khadijah suaranya kayak agak terputus. Agak terputus ya. Udah terdengar Pak? Ya, oke. Boleh diulang yang harapan? Harapannya mungkin dia tidak berbahaya ya Pak bagi tubuh tadi. Nah, itu kan berarti itu satu kunci kan. Makanya kami itu memakai produk-produk kami sendiri. Jadi anak-anak kami pun juga pakai. Artinya selamat dulu dong Mbak Khadijah. Mbak Khadijah, tapi nanti untuk nanti ada nomor telepon saya, nanti boleh dicatat untuk kasih, kalau Anda jauh bisa dikirimkan, tapi kalau Anda mau bermain di Rumijo, dipersilahkan juga untuk mengambil giveaway-nya. Selamat ya Mbak Khadijah ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke. Baiklah, sudah dapat giveaway, dapat poin lagi Pak ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita berlanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi Rumijo ini lebih kepada gerakan teman-teman, menyebarkan semangat perubahan mindset dan perilaku. Tadi saya ulang-ulang nih sudah. Ngilmu kelakone kanthi laku, ngilmu kelakone kanthi laku.
segala macam ilmu itu artinya tidak hanya dari yang kita baca ya, tapi dari yang kita rasakan, teman-teman. Kita rasakan jadi referensi kita kan, referensi itu juga ilmu kan. Kanti laku ya, laku kita sehari-hari. Jadi saya sampaikan juga di Rumindo tidak membuka keanggotaan, belum ya, nggak tahu nanti ya, tapi kita lebih kepada volunteer, relawan, magang gitu. Makanya kami sebutnya namanya Rumijan. Dan prinsip kami adalah do, share, inspire. Kalau kita mau menginspirasi pihak lain, itu harus dimulai dari do dulu. Lakukan dulu. Ya, jadi selesaikan, lakukan kita. Kalau do tanpa share itu bisa inspire. Tapi kalau share nggak akan bisa inspire gitu loh. Misalnya kalau kata gini lah, kita melihat satu postingan bagus nih. Kita share. Mungkin orang lain akan, wah ini bagus nih. Terus kita ditanya, itu gimana ya caranya? Nggak bisa, karena kita hanya share. Tapi bagaimana kemudian kita juga do untuk bisa inspire. Jadi do tanpa share bisa inspire. Tapi share tanpa do, nah itu akan susah. Nah makanya kami membuat satu jargon juga, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi kalau teman-teman hari ini merasa tergerak dengan apa yang kami sampaikan, jadi ya mulailah bergerak, kemudian menggerakkan. Menggerakkan siapa? Diri sendiri dulu. Ya, oke, bisa dilanjut slide-nya. Nah, ini juga kuis lagi, ada kuis lagi ya. Ada 2 pertanyaan. Masih sama Pak Yebi, yang kedua ini juga mendapatkan poin? Masih, Pak. Oke. Poin dan dapat giveaway. Giveaway-nya nanti sebenarnya kita kasih opsi sih, pasta gigi alami atau sabun-sabunnya itu kalau buat kami, saya pribadi itu buat wajah, badan sama rambut, itu buat sampoan. Pengalaman lagi nih, saya dulu ketombean, Bapak Ibu dan teman-teman. Ketombean itu kalau nggak pakai sampo yang mereknya depannya C itu loh, C. Itu tuh nggak berhenti, tapi kalau pakai itu berhenti. Nah, sudah ada Muhammad Afif Rahyan. Bentar ya Muhammad ya. Tapi kemudian ketika besoknya lagi, timbul lagi ketombenya. Jadi kayak ketergantungan. Nah, alhamdulillah ketika pakai ini belum kami jual waktu itu, kami yang pakai sendiri kan. Duh, kok ketombenya berhenti. Jadi malah kami ketombean saya sudah tidak ada lagi sejak memakai apa yang sabun dan juga kami buat sampoan sendiri. Tapi untuk sampoan perlu waktu penyesuaian ya. Nanti kesannya kayak apa namanya, jadi kayak apa ya, kasar, tebel-tebel awal-awal ya, karena rambut kita butuh penyesuaian. Tapi satu pelanggan kami yang sekarang jadi bayar tetap kami adalah dari Belanda itu, namanya Esther, itu seneng pakai sampoannya pakai sabun saya, karena rambut dia tipis dan dia ngerasa kalau pakai sampoan pakai sabunmu, volume rambutku jadi tambah banyak. Pesan iklan lagi. Oke. Bu Eli, boleh langsung ini Mas Muhammad? Langsung Pak, kepada Mas Afif. Silakan. Mas Afif ya. Mas Afif, apa yang Anda lakukan untuk memulai Ecopreneur? Yang pertama dulu, silakan. Assalamualaikum, sebelumnya maaf ini nggak bisa on cam karena lagi. Nggak apa-apa. Tapi suaranya kecil banget ya Mas? Suaranya kecil banget, Afif. Didekatkan. Yang jauh makin mendekat, yang dekat makin merapat. Afif? Afif? Panggilan kepada Afif. Afif. Bentar, Afif lagi memperbaiki. Oke, halo, ya. Oke. Waalaikumsalam. Silakan. Maaf karena tadi mikrofonnya agak itu, jadi nyari headset dulu Pak. Jadi silakan jawabannya. yang akan saya lakukan untuk mulai Ecopreneur ini, pertama saya ngeliat dulu nih apa yang sedang tren di masyarakat gitu. Jadi kalau yang saya lihat untuk hobi-hobi sekarang ini, sekarang lagi zamannya ikan-ikan predator Pak gitu. Nah untuk suplai ikan predator sekarang ini supaya proteinnya itu masih sulit dicari. Sedangkan saya ngelihat ada peluang dari maggot Pak gitu. Sedangkan maggot sendiri itu pengolahannya, maksudnya untuk pertumbuhannya hanya dari sampah-sampah organik. Sedangkan sampah organik yang ada di tempat tinggal saya ini, di sekitaran tempat tinggal saya ini sangat melimpah Pak, dan itu masih sangat kurang diolah gitu. Nah, Afif, di mana tinggalnya? Untuk sekarang saya lagi di Jogja, Pak. Candi Dukuh. Oh, Candi Dukuh. Danaran KM 12.
Nah, terus pertanyaan saya berikutnya, nanti rencananya kamu packagingnya pakai apa magnetnya? Jadi kalau dari saya, untuk packagingnya sendiri, itu sama kayak yang tadi Bapak sampaikan. Jadi kalau orang tetangga kita, dia udah bawa tempatnya sendiri gitu, Pak. Kalau minta yang dikirim gimana, Fit? Kalau misalnya yang dikirim, untuk sementara kalau masih... Bentar. Kalau pakan ikan itu, magnetnya harus hidup apa bisa mati? Untuk makan ikan sendiri ada dua itu ya Pak, ada dua opsi. Untuk yang kering sendiri bisa, untuk yang mentah, maksudnya untuk yang masih hidup juga yang namanya fresh maggot itu juga bisa Pak. Cuman untuk yang fresh maggot itu untuk pengiriman jauh tidak bisa gitu. Ya makanya berarti yang kering kan pilihannya kan. Ya, kering kan. Ya, Pak. Nah kalau kering kamu kalau harus kirim kamu pakai apa coba? Nanti kalau untuk kirim sendiri sih, untuk opsi yang masih saya pikirkan itu Pak, apa? Pakai karton sih. Bungkus karton, klip karton gitu. Oke, terus kamu juga bisa loh sih pakai bambu, karena nanti ya Pak itu sudah terpikir juga, cuma maaf sebelumnya itu udah terpikir juga tapi untuk pengaplikasiannya belum Pak. Nah ayo nanti bareng kita ngobrol, karena ada beberapa anak muda juga yang berdagang kopi juga mulai pada konsultasi ke sini. Nah, ini membahagiakan sekali Pak Yedi, karena anak-anak muda mulai punya awareness untuk mengubah, punya kesadaran. Sebelum ini saya juga diminta ngasih pelatihan tentang ecopreneurship juga, kelompok mahasiswa Sulawesi Selatan yang di DIY. Nah itu kan luar biasa, itu anak-anak muda yang mulai punya awareness untuk ke arah sini. Oke, Afif, terima kasih banyak ya untuk jawabannya. Mau dilakukan nggak itu, Fit? Untuk sekarang sudah mulai Pak. Sudah mulai? Alhamdulillah. Sudah produksi magnetnya sudah? Untuk produksinya ya baru sedikit-sedikit lagi belajar juga. Kamu tahu kalau magnet itu juga sudah mulai bisa dimakan manusia kan? Kalau itu saya belum pelajari Pak, soalnya emang ada hukum-hukumnya juga itu di Islam. Iya. Takut. Ya, mungkin itu sudah mulai ada, tapi memang harus dikaji ulang ya tentang itu ya. Nah, terus tadi Afif kan kayaknya sudah mulai dari mana Anda akan bergerak. Nah, itu kan berarti sudah mencakup tadi ya. Jadi Afif terima kasih sudah outspoken. Mbak Eli, gimana Mbak Eli? Oke nggak jawabannya Afif? Cukup oke sih Pak, sederhana tapi sebenarnya potensinya cukup besar ya, karena pandemi ini kayaknya pecinta ikan itu luar biasa menjamur, harga melejit sekarang. Nah itu dia. Gimana Pak Yebi, oke nggak? Oke Pak. Oke, selamat buat Afif ya. Nanti di akhir slide ini ada nomor telepon saya, nanti bisa dicatat, kalau nanti bisa minta ke Pak Yebi juga. Kalau kamu di Jogja, datang aja ya. Kalau luar Jogja baru kita kirim. Yang Jogja aja datang. Kasongan deket kok. Nanti ada mapnya juga. Ya, terima kasih Afif. Selamat ya. Sama-sama Pak. Ya, buat usahamu. Amin. Mungkin untuk ini Pak, menambahkan untuk seluruh teman-teman gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, Pak Jos prefer untuk bisa langsung menjawab gitu. Jadi kita nanti bisa berkomunikasi, bisa komunikatif gitu ya. Jadi kalau di tengah-tengah nanti ingin ada yang mau ditanyakan gitu, nanti langsung saja raise hand gitu. Nanti akan langsung ditanyakan, bisa langsung ditanyakan dan nanti akan langsung direspon oleh Pak Jos gitu. Sehingga nanti kalau di akhir acara nanti keburu sudah lupa pertanyaannya gitu, dan Pak Jos juga sudah keburu terlewat gitu ya. Jadi silahkan untuk raise hand untuk nanti bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Jos gitu ya. Jadi nggak usah sungkan gitu ya, Pak Jos. Betul. Yang mengingatkan juga tahu Bu Eli sama Pak Yedi bahwa teman-teman mulailah ada value yang dikembangkan, yaitu open and courageous communication. Komunikasi secara terbuka dan berani. Jadi misalnya, wah ini pertanyaanku kayaknya gimana ya, mau tanyakan aja gitu loh. Jadi nggak apa-apa, open and courageous communication. Terima kasih Bu Eli sudah mengingatkan. Oke, nah next slide. Sekarang kita lihat. Nah ini tadi ya, itu yang nomor 1 itu speaker bambu. Ini tadi sudah kita bahas. Kita boleh ke next slide. Ini juga sedotan bambu ini yang awal kami dulu kita jual sampai ini yang membawa saya diundang oleh RTC Raja Wali TV ke Jakarta.
untuk jadi narasumber di acara Michael Chandra luar biasa. Waktu itu bareng dengan Profesor Ismu yang penemunya plastik dari singkong itu, sama namanya Atin sama saya satu anak SMK 2 itu yang membuat biofoam. Nah ini yang saya sedang kontakkan terus Pak Yedi, karena mereka sudah oke Pak Eko, sugeng berkegiatan matur sembah nuwun. Jadi membuat ini yang sedang saya kontakkan terus karena mereka sudah kuliahnya terpisah. Tapi yang satu yang namanya Atin saya masih kontakkan. Dulu mereka bikin namanya biofoam engkong. Engkong tuh enceng gondok dan singkong gitu. Jadi pelekatnya pakai bubuk pati Pak, sama dari bahan enceng gondok itu yang mereka bikin biofoam itu. Ya ini juga saya kemarin sampaikan ke Pak Yedi, saya kepingin mengarah ke situ juga. Untuk bioplastik, saya pernah bikin loh teman-teman bioplastik itu dari sebelum saya ketemu dengan Prof. Ismu itu, kemudian saya tanyakan, saya sampaikan, iya betul, tetapi memang ada satu lagi komposisi yang kamu harus tambahkan supaya lebih tahan lama, dan sayangnya beliau tidak mau membuka itu rahasia perusahaan. Tapi waktu itu jadi bentuk plastiknya lembaran gitu, bahannya dari cuka dapur, gliserin, air destilasi, sama tepung singkong. Itu bentuk gitu sudah, dan saya pakai pencetakannya hanya pakai itu nampan yang dari plastik itu loh. Sudah kita gelar, tapi memang lama sih untuk menunggu jadinya, waktu itu sampai 2 hari kalau nggak 3 hari. Tapi ya tidak seperti pabrikan kan, jadi bentuknya memang ada bubble-bubble-nya di dalam gitu. Not perfect lah. Nah, itu yang membawa saya ketemu dengan beliau-beliau gitu. Nah, terus ini yang ada lilin wanginya sama burger tempe tadi, terus kemudian di gambar berikutnya itu bambu flask. Jadi ini sebetulnya masih belum ideal buat kami ya. Kami pengennya tuh bikin nanti tempat minum tapi dari bambu saja, nggak pakai stainlessnya. Tapi kan ini pasar yang meminta juga. Langganan kami satunya Ambar Rukmo itu untuk hadiah Lebaran untuk para rekanannya itu nanti di laser nama mereka. Ini Polandia sudah sempat kami kirim, ada ratusan ke Polandia waktu itu. Ini dari bambu pelapisnya. Terus yang sebelahnya itu sikat gigi kami masih membeli, dan ini produksinya masih Cina, tetapi mereka tidak berani bilang bahwa bulu sikatnya juga biodegradable. Itu yang kami pilih. Kami sudah uji coba juga Pak Yedi, Bu Eli sama teman-teman, uji coba bikin sikat gigi bambu sendiri. Cuman kami akhirnya kesulitan mencari perajinnya. Kenapa? Ini kan pakai mesin itu ya. Kami nggak pakai mesin. Jadi untuk memasukkan bulu sikatnya kami ambil dari ijuk, tetapi kami kemudian riset berikutnya belajar dari para perajin kelapa dan ijuk bambu yang di Kebumen itu, kan banyak mereka ya. Nah ternyata ijuknya itu masih agak keras. Nah terus kemudian mereka menyarankan pakai sabut tapi layer kedua, itu lebih lembut, dan benar. Sudah kita invest, kita beli untuk bahan itu, yang susah perajinnya. Jadi teman-teman Bapak Ibu, itu pilot kita ada tuh Mas yang pakai itu. Itu kita masukkannya itu dilubangin kecil sekali, terus dikunci pakai stainless wire ya, kawat dari stainless yang good grade gitu. Terus nanti diketok, masukin manual sekali. Berapa lubang gitu teman-teman Bapak Ibu. Nah, kesulitan kita, kalau mereka pun mau, misalnya satunya minta 10.000, kami jualannya susah gitu ya. Itu yang masih jadi masalah itu sih. Tapi paling tidak, ya inilah produk yang bisa kami resell ya. Saat ini kami reseller, kami jual lagi untuk ya paling tidak menggantikan. Kami sudah pakai di keluarga, ya aku sudah hampir 3 tahun, 4 tahun juga pakai yang dari ini, dan ternyata saya nggak tahu mitos atau gimana ya, karena kita dibilang harus mengganti pasta gigi setiap berapa bulan sekali. Ini saya sendiri pakai yang sudah hampir setahun, masih baik-baik saja, dan perawatannya seperti apa kalau kita takut itu bakteri dan segala macam. Gampang sebetulnya. Kita punya cuka, desinfektan. Kita punya soda kue. Soda kue itu nanti bisa membuat bulu sikat yang agak serabutnya nggak berantakan itu direndam pakai soda kue. Ini life hack nih. Nanti bisa sedikit lebih rapi lagi loh. Saya udah pakai hampir 1 tahun dan baik-baik saja gitu. Artinya dan bahagia bahwa kami
tidak nyampah lagi kan. Kalau ini rusak itu bisa kita bikin lagi, atau kalaupun kita buang ya itu kan bisa tersirkulasi lagi. Next slide. Slide berikutnya. Nah, ini teman-teman yang perlu kita balik satu lagi, Pak, yang sebelumnya. Baik, ini teman-teman yang perlu kita sama-sama sebelum nanti ada konklusi di situ, bahwa namanya kreativitas atau inovasi itu modalnya dua, teman-teman. Dua ini harus berdampingan, nggak bisa salah satu. Jadi kalau ternyata ini Anda hanya jalannya salah satu, itu nggak jadi gitu loh. Jadi yang pertama adalah keberanian. Kalau kita mau berinovasi itu berani aja. Kayak tadi Afif mulai, aku berani melihat peluang. Nah, tapi harus dibarengi kebaikan hati. Ya, ini harus diingat. Berani tapi juga baik hati. Baik hati bukan cara kita ngeklaim aku baik hati loh, tapi tindakan kita saja. Kita baik hati kepada siapa? Tadi balik ke tentang responsible business tadi. Secara sosial, kita baik kepada lingkungan sosial kita, produk-produk yang kita hasilkan, inovasi yang kita hasilkan itu tidak membawa dampak buruk bagi sosial. Kalau sosial berdampak buruk, itu budaya berubah. Budaya yang ikuti. Kenapa sekarang ada hukum ekonomi, ada supply dan demand? Kenapa masih ada supply-nya? Karena demand-nya masih ada. Kenapa demand-nya masih ada? Kenapa demand-nya nggak berubah? Karena belum. Ekosistemnya ini belum terbentuk dari segi edukasi sosial yang berkaitan dengan mindset shifting dan juga ke lifestyle doing tadi gitu loh. Sehingga masih disuplai ya karena tadi saya sebut saya jadi ketua TIJ waktu kalau pertemuan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ke sini, terutama yang di Dirjen Keselamatan Lingkungan, itu ada pengingat ini untuk tautan absensi, silakan diakses. Jadi kalau ke sini saya sempat mengusulkan pada waktu itu, bisa nggak sih kalau saat nanti pemerintah Indonesia, ada pertanyaan ya, di sini, pemerintah Indonesia membuat satu peraturan untuk misalnya, gimana ya Pak Yebi, boleh sebut merek perusahaan nggak sih Pak Yebi? Boleh aja Pak. Boleh ya? Misalnya, boleh aja Pak. Misalnya Unilever, Danone, Nestle, Coca-Cola, Mississippi River, mungkin Pak Yebi lebih banyak brand yang sudah Pak Yebi juga teliti. Itu kan yang paling banyak sebetulnya mensupport sampah ya, bungkus-bungkusnya itu kan. Nah, kenapa tidak sih membuat satu peraturan baru kalau mereka tetap berbisnis di Indonesia? Boleh. Syaratnya satu. Nah, ini mungkin nggak tahu ya Pak Yebi, apakah bisa dilanjutkan melalui satu penelitian yang mengarahkan ke situ ya, untuk semuanya harus refill. Semuanya isi ulang, Bapak Ibu teman-teman. Beli sampo varian apa, isi ulang gitu loh. Isi ulang saja. Ini Fikri juga recent. Jadi kita datang isi ulang. Karena teknologi sudah ada ya. Seperti misalnya galon isi ulang. Gas isi ulang. Terus di Alfamart, Indomart misalnya kan sudah ada produk kopi kan yang tempat nanti berhenti sendiri. Ada sebetulnya. Tapi kenapa yang masih memungkinkan nggak sih? Apakah ini memang mission impossible gitu ya? Begitu. Bu Eli, silakan, ada yang bertanya dan ada yang raise hand. Mungkin kita dahulukan yang raise hand gitu ya, kepada Mas pada Fikri Haikal, Muhammad Fikri Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin bertanya Pak Jos, kan Bapak tadi saya ingin bertanya tentang yang Bapak bilang tentang brand-brand seperti Danone, Unilever, dan yang lainnya ya, yang memproduksi sampah plastiknya. Nah, saya ada baca berita tuh Pak mengenai brand Aqua yang dari Danone kan. Dia tuh memproduksi sekarang botol 100% recycle dan 100% bisa di-recycle. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, itu tuh sudah menjadi program mereka yang bagus kah untuk lingkungan ini? Soalnya kan ini baru-baru banget nih tentang ini nih, tentang botol minuman yang 100% recycle ini. Menurut Bapak itu gimana tentang untuk memberantas, bisa mengurangi jumlah penggunaan plastik mereka kah, atau hanya sebuah program untuk setidaknya ini loh, Danone sudah melakukan
program untuk cinta lingkungan, tapi itu plastiknya tuh tetap ada, Pak. Gimana menurut Bapak? Ya, baik, Fikri Haikal untuk pertanyaannya. Itu sebetulnya botol itu kemasan itu sudah dikenalkan sekitar, saya sudah tahu itu 2 tahun, 3 tahun yang lalu, Fikri Haikal, tapi di Bali. Bali mulai muncul, mungkin karena ingin memasuk ke pangsa internasional yang mereka lebih aware dulu dengan mereka mendukung itu kan. Baiknya kita berhusnuzon ya bahwa itu satu upaya yang minimal sudah ada upaya yang dilakukan. Jadi kalau masalah tadi saya sudah sebut juga tentang supply dan demand, itu kan lebih mahal tentunya, dan itu kemasannya kalau nggak salah 1 liter ya kalau nggak salah ya, 1 liter, tapi lebih sedikit dari 1,5 liter kalau nggak salah 1 liter ya. Nah, cuman saya juga belum pernah membeli bungkus itu sehingga saya belum tahu seperti apa dan kandungan sebenarnya apa. Jangan-jangan misalnya kan ada apa Pak Yedi yang sempat ramai itu LIPI kemudian memberikan peringatan oksium ya, mikroplastik dan lain-lain lah Pak. Nah takutnya kan itu juga gitu loh maksudnya, karena oksium juga mereka mengklaim karena ini bukan boleh untuk daging kurban. Nah ternyata dilarang keras, ternyata ini mikroplastik. Jadi ketika nempel langsung mikroplastiknya langsung spontan nempel di situ juga. Ya seperti ure tapi menjadi mikroplastik juga. Itu yang jadi tapi minimal itu jadi satu upaya karena memang pemerintah Indonesia harusnya 2022 ini mulai memberlakukan EPR tadi, Extended Producer Responsibility. Ya mungkin ini menjadi satu jembatan awal untuk menuju ke cita-cita kemudian semuanya bisa refill gitu ya. Karena dalam beberapa kali edukasi itu saya membawa botol air minum kemasan gitu, satu merek, terus saya bilang ini mereka produsen apa ya? Ya kebanyakan mereka bilang air mineral. Sampai tanya lagi. Yang kedua, ini produsen apa? Mereka pabrik apa? Pabrik air. Saya tanya lagi, ini pabrik apa? Pabrik air. Saya tanya, yakin mereka pabrik air? Airnya dari mana? Mereka membuat air kah? Nah baru mereka kemudian, oh iya, mereka ternyata pabrik botol plastik. Mereka pabrik botol kemasannya. Gitu. Itu baru mereka akhirnya mengerti. Cuman ya masalahnya adalah tadi seperti yang Fikri Haikal tadi sampaikan bahwa kalau untuk kedepannya itu masing-masing harus melalui proses uji empiris ya. Uji empiris itu apa yang kita alami dan itu karena kayak produk-produk yang mengarah ke ramah lingkungan sampai ke packaging yang ramah lingkungan pun juga kecenderungannya masih lebih mahal masalahnya. Kayak bioplastik yang tadi itu. Ada yang bentuknya seperti tas belanja gitu kan. Itu selisihnya bisa sampai per piece-nya itu bisa sampai 1.000 sampai 1.200 rupiah selisihnya. Nah, gitu. Jadi kalau jawaban saya tentang Fikri Haikal itu minimal oke lah kita apresiasi sebagai langkah awal ya. Tetapi kalau akan mengubahnya kapan dan bagaimana dampaknya sepertinya masih jauh. Masih jauh karena satu tidak semua orang bisa mengakses itu karena sayang kan harga gitu loh. Kalau nggak salah yang itu harganya 10.000 ya. Waktu itu saya waktu di Bali itu 10.000 atau 12.000 waktu itu. Sekarang nggak tahu berapa ya, tapi selisihnya banyak gitu loh. Kayak misalnya yang 2.000, yang 1,5 liter itu kalau nggak salah sekarang saya berapa sih nggak pernah beli soalnya harga berapa ya? 5.000 apa berapa ya? Dan itu dapat 1 liter 10.000 2 kali lipat kan. Nah, tetapi minimal itu menjadi salah satu. Unilever pernah juga membuat gerakan di Jakarta waktu itu isi ulang produk-produk Unilever, tapi masih dalam satu skala kecil ya. Karena ini memang mereka sudah ngerti, sudah dikasih tahu oleh pemerintah bahwa nanti akan ada EPR. Jadi EPR nanti suatu saat nanti kita nggak akan heran kalau ada tempat Coca-Cola, tempatnya Unilever, produk tertentu untuk orang kita mengembalikan bungkus-bungkusnya. Botol-botolnya itu, dan nanti kerjasama dengan siapa? Ya salah satunya dengan teman-teman dari bank sampah. Kerjasama lagi, yuk ambil siapa ini dan segala macam. Cost-nya pakai cost-nya CSR juga gitu loh. Rencananya begitu. Jadi Fikri Haikal kalau
sekali lagi jawaban saya memang itu kita masih menunggu, tetapi itu langkah baik yang patut kita apresiasi sebagai bentuk responsibel. Cuman harus dilihat lagi plastiknya dari apa itu. Kalau memang betul-betul yang karena punya masa, kalau plastik yang organik, yang natural itu punya masa umur ya, umur terurainya, karena pasti ada oksidasi, apalagi kena air gitu kan. Jadi itu masih harus dikaji ulang. Maksudnya itu plastiknya jadi dari apa gitu. Mudah-mudahan terjawab, Fikri Haikal. Tapi kalau belum, nanti boleh berdiskusi dengan saya juga lewat WhatsApp. Saya terbuka karena saya percaya semua orang itu guru. Ada Pak Burhan yang resign, tapi kayaknya tadi ada yang bertanya dulu ya, Bu Eli ya. Kembali ke Bu Eli. Yang bertanya juga Pak Burhan di kolom chat gitu. Sepertinya langsung bertanya, ingin langsung bertanya ke Bapak gitu. Oke, Burhan, monggo. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak Jos. Selamat siang. Ini saya ada 2 pertanyaan, Pak Jos. Yang pertama, ini kan gerakan gerakan ramah lingkungan ya, gerakan ramah lingkungan untuk menyehatkan lingkungan kita. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana melakukan keberlanjutan gerakan ini terhadap anak-anak muda, anak-anak SMA, anak-anak kuliah dan sebagainya. Anak-anak muda lah, usia-usia remaja di bawah, katakanlah di bawah 25 tahun itu seperti apa? Karena ini kan Pak Jos ini kan usia-usia di atas 45 ya barangkali, tapi bagaimana melakukan gerakan ini menjadi sebuah gerakan yang juga dimiliki oleh anak-anak muda, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini andai saya tiba-tiba hidup di sebuah daerah atau sebuah wilayah yang di situ buang sampah sembarangan, penggunaan plastik yang luar biasa, sehingga ada penumpukan plastik yang luar biasa. Nah, ini bagaimana saya mensikapi hal seperti itu? Karena kalau kita diamkan, ya kita juga akan tenggelam kan. Artinya kita akan juga menjadi bagian dari korban itu. Karena minggu ini kan ada namanya COP26 ya, yang ada di Glasgow di Inggris. Itu kan hari ini baru ada sidang, kayaknya itu bagaimana menerjemahkan kita itu menghindari atau katakanlah ramah lingkungan, sehingga banjir, La Nina dan sebagainya itu sebenarnya kan juga menjadi bagian dari kelakuan manusia, kan seperti itu. Jadi ini bagaimana? Terima kasih, Pak Jos. Oke, boleh langsung jawab ya, Bu Eli ya? Iya, Pak. Monggo langsung. Ya, Pak Burhan, terima kasih. Pak Burhan ini kebetulan juga sahabat saya, Bu Eli, Pak Yedi. Beliau satu pengurus di satu koperasi namanya Credit Union Sindelaras Sumangkar. Ini gerakan luar biasa juga. Dan beliau masuk kayaknya di ketua atau wakil ketua bidang pemberdayaan begitu. Nah, sering diskusi dengan saya, tapi ini pertanyaan baru dari Pak Burhan, baru saya dengar ini. Terima kasih Pak Burhan. Jadi tentang menyentuh ke anak-anak muda. Waktu itu saya pernah mengusulkan, nah ini nanti bisa jadi satu piloting itu, kadang-kadang piloting kita itu terlalu melebar sehingga keterwujudannya sampai keberlangsungannya itu malah menjadi bias. Contohnya begini, satu kali dulu ketika di Detik sini tempat kami tinggal itu kan membuat satu gerakan, kemudian di-recognize oleh Ibu Idam, waktu itu masih Bupati Bantul ya. Saya diundang oleh beliau di rumah beliau, terus kemudian ada Mbak Yuni Satya, itu Wakil Bupati Sleman Merauke. Artinya beliau juga ternyata, wah ini gimana ini, supaya ini bisa berkembang gerakan seperti ini gimana? Saya nyampaikan, Ibu, gimana kalau mulai dari tempat saya dulu aja, gitu, satu dulu aja. Nah itu agak susahnya memang karena kalau satu tempat saja itu dikhawatirkan nanti kan harus mereka mengukur dampak, keterlibatan massa dan segala macam, sehingga belum bisa dieksekusi pada waktu itu. Nah kalau saya pernah mengusulkan juga, mungkin sudah banyak yang mengusulkan untuk masuk ke dalam kurikulum belajar, tapi bukan kurikulum yang kurikulum kurikulum pendidikan yang formalnya itu tidak gitu. Kayak misalnya di Jepang mereka sudah membuat dari kecil anak-anak dibangun awareness-nya, bahkan membersihkan toilet aja anak-anak barengan gitu. Apakah di Indonesia jarang sekali ya?
Kecuali kita zaman dulu ya mungkin Pak Burhan, Pak Yedi nggak tahu masih ngalami apa enggak, atau Bu Eli. Dulu kalau kita terlambat sekolah itu salah satu hukumannya kan membersihkan toilet. Salah satunya ya, jika social service. Masih Pak, masih. Nah itu ada social service di situ ya. Nah sekarang kan sudah, karena kalau begitu kan nanti anunya apa, diviralkan nanti seolah sekolahan malah melakukan satu pelecehan kepada anak, padahal itu kan satu kesepakatan peraturan yang disepakati bersama gitu ya. Makanya sekolah itu membuat satu kesepakatan. Kalau peraturan itu jadi, karena mindset kita kan gini tuh Pak, jadi peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah, ini kesepakatan tuh, mau bilang apa tentang kesepakatan? Anda sepakat loh gitu ya. Jadi itu salah satunya memang masuk ke kurikulum, dan sempat waktu itu Rumijo membuat satu formulasi gitu untuk masuk ke sekolah-sekolahan gitu. Bahkan kami akan punya satu training of trainer gitu yang nanti akan kita tempatkan, kita deploy di sekolah-sekolah gitu, dan belum terjadi karena memang waktu itu ya unsur pendanaannya itu ya agak susah ya, dari si pelatihannya kan berapa hari itu, nanti deploymentnya bagaimana, karena sekolahan kadang-kadang mungkin sekarang sudah mulai ada, karena ada sekolah Wiyata gitu kan, Wiyata Adiwiyata itu kan satunya bekerja sama dan melakukan upaya-upaya untuk lingkungan. Kami beberapa sekolah kami dampingi juga tentang hidroponik sampai kepada pembuatan produk-produk yang daur ulang dan segala macam. Hanya sayangnya memang itu ternyata benar, saya ketika cross check dengan teman-teman bahkan pengurus di organisasi Adiwiyata sekolah itu, mereka nggak bisa melakukan di rumah, gitu loh. Mereka nggak bisa melakukan, tantangannya terlalu, kayak tadi Pak Burhan nyambung ke pertanyaan kedua tadi, satu tempat yang orangnya buang sampahnya sembarangan ini dan itu segala. Pertanyaan itu pernah kami dapatkan dari seorang teman yang datang berkunjung ke sini, terus aku tuh juga pengen berubah, tapi yang masuk di kampungku tuh cuma aku sendiri. Kemudian kami menyampaikannya gimana? Kenapa mikir orang lain? Kamu aja lakukan dulu. Seperti kami ya Pak Burhan mungkin ya, contohnya. Tadi di awal kami cerita juga, dulu orang buang sampah. Orang lokal kita buang sampah di sungai, buang sampah di sungai. Tapi sekarang berhenti gitu loh. Dari hanya kami melakukan saja. Jadi, tapi butuh waktu berapa ya? Hampir 7 tahun itu. 5 tahun, 7 tahun baru ada kemudian pembakaran sampah plastik berkurang. Belum bisa berhenti ya. Kami mengajarkannya, kalau membakar daun boleh. Kita nggak bisa menghentikan begitu saja kan. Dan ini kami juga pengen punya satu investasi pencatah daun itu untuk kemudian bisa dibuat macam-macam, diambil seratnya yang bisa jadi biofoam nantinya, atau dibuat pupuk dan segala macam itu. Terus kemudian boleh membakar daun, disapu ya, tapi nanti pastikan kalau sebelum dibakar jangan ada plastik yang itu terbakar. Itu yang kami edukasikan ke warga masyarakat. Jadi kalau yang pertanyaan pertama tadi adalah kita salah satunya memang punya satu dream team gitu ya, yang bisa memang kita deploy di sekolahan, dan sekolahan mungkin juga sebetulnya ada kok untuk program-program kerjasama dengan lingkungan yang berkait dengan komunitas yang berkaitan dengan lingkungan itu. Bahkan di lingkungan rescue, karena saya juga kadang-kadang memberikan pelatihan di teman-teman rescue, di rescue pun saya juga sudah masukkan, harusnya sampah ini masuk dalam mitigasi bencana. Ya, mitigasi bencana itu satunya sampah, karena waktu itu begini yang menarik. Ya, ada satu komunitas rescue baru gitu, terus saya diminta hadir untuk memberikan pelatihan. Kemudian saya bertanya kepada para peserta pelatihan, saya tanya begini, bapak, ibunya sedikit, ibunya ada 2 atau 3, bapaknya paling banyak. Bapak, ibu, siapa di antara bapak ibu yang punya pengalaman rescue saat pasca tsunami? Banyak yang naik, itu tangannya naik. Dari 30 itu mungkin sekitar 20-an. Jadi ada pengalaman untuk merescue di tsunami. Pertanyaan saya berikutnya, oke. Nah, jawab dengan jujur ya. Apa yang membuat mobilisasi rescue Anda tersendat bahkan terhenti? Bapak Ibu, teman-teman, apa jawaban mereka? Pasti Bapak Ibu, teman-teman sudah bisa menduga. Jawaban mereka apa? Yang menghambat mobilisasi rescue mereka. Sampah. Jelas sekali mereka bilang sampah. Kalau Anda lihat waktu 2004 di Aceh, terus kemudian di tempat-tempat lain gitu, ya karena tsunami kan, yuk kembalikan lagi ke kita sama laut gitu, sama alam dikembalikan lagi ke kita suplai lagi gitu kan, gitu. Itu jadi makanya perlu mitigasi gitu loh.
Kayak beberapa teman-teman rescue juga ada juga yang mereka lupa ya bahwa riset terakhir itu yang paling banyak di lautan kita itu, tolong dikoreksi saya Pak Yedi ya, itu adalah puntung rokok, terutama filter, itu yang paling banyak di laut. Jumlahnya beberapa tahun yang lalu jumlahnya masuk mencapai 51 jutaan puntung rokok itu. Nah itu salah satunya, makanya ada beberapa gerakan yang membuat puntung rokok itu dibuat seperti jadi asbak, dibikin kayak plasma gitu. Itu banyak juga yang mereka tuh kadang lupa tuh dibuang aja gitu. Saya mesti negur, orang rescue kok nggak tahu mitigasi. Udah tahu ini mitigasi, kalau nggak nanti ke kena air ke sungai nanti ke laut lagi gitu. Nah semacam itu. Jadi memang perlunya membangun satu edukasi dari awal, tetapi kita masing-masing keluarga, kalau Anda yang posisinya sebagai anak, ya Anda tinggal kontemplasi mengubah diri sendiri, jaga talit Anda. Jadi Anda sendiri dulu saja lah yang punya awareness, lakukan. Nanti perbuatan baik itu insya Allah akan menular. Gitu. Seperti yang kami lakukan di sini, akhirnya kan kemudian kita bikin wisata, ya Bapak Ibu kalau rawuh ke sini akan semakin lihat, dulu wah banyak sekali plastik bekas es teh macam-macam itu berserakan, bahkan plastik itu banyak sekali. Tapi sekarang jauh lebih mending. Apa yang dilakukan warga di sini? Mereka bersepakat kemudian memanggil jasa angkut itu loh. Jasa angkut. Ini saya belum kenalkan ke teman kita ya, Pak Yedi ya, ke Rafael. Kemarin juga ada meeting dengan Rafael, dengan Pak Marta sama Pak Kris kemarin. Itu belum kita kenalkan kan, orang-orang sudah sepuh, mereka nggak pakai aplikasi, jadi agak susah ya. Apakah ini juga bisa diakomodir gitu. Dulu sebenarnya saya membuat satu, menjawab sekalian yang kedua itu Pak Tuhan, waktu itu bisa juga membuat satu sistem pendekatan kepada desa, apalagi Bantul. Ini akan, gerakan ini akan semakin masif, desakannya akan makin banyak, karena Indonesia pasti akan mendapatkan desakan dari dunia internasional. Termasuk gerakan tentang ekonomi sirkular, itu sudah jelas mulai dihembuskan. Kemudian tentang kesadaran lingkungan. Bahkan saya pernah dengar nih, IMF ini mau memberikan keringanan kepada Indonesia, kalau Indonesia keringanan bunga kalau nggak salah. Oke lah, bunganya tak kurangi, tapi bunga yang harus kamu bayarkan itu untuk dijadikan project green project di Indonesia gitu loh. Oke, jam 14.40. Siap. Nah, itu yang dibikin satu sistem Pak Burhan. Waktu itu saya sempat usulkan mendekati ke desa, terus desa kan punya infrastruktur kayak misalnya pick up atau yang roda 3 itu kan. Ya, dibikin mereka tidak tapi diedukasi dulu ya. Nanti jadikan satu peraturan desa. Mereka akan ambil gratis, nggak gratis juga sih, itu nggak mendidik ya. Donasi sukarela, mau kasih Rp500 boleh. Jadi kayak jempitan lagi. Tetapi syaratnya yang diambil adalah yang dipilah gitu. Nah itu berjalan. Itu mungkin satu cara yang bisa dilakukan Pak Burhan. Saya tahu nih kayaknya Pak Burhan jangan-jangan curhat di tempat Pak Burhan. Seperti itu. Jadi dibuatkan gandeng kebijakan, tapi juga kita sendiri melakukan gitu loh. Kita ngubah diri sendiri dulu aja, karena ketika sudah ngubah, kita bisa menjadi consultant. Karena ketika ditanya kita tahu, kita bisa menjawab gitu loh. Menginspire tadi kan. Nah, kira-kira seperti itu Pak Burhan. Kalau yang itu tadi mungkin upayanya, ya mungkin Pak Yobi bisa kita tindak lanjut ini Pak Yobi sebagai satu tindakan di mana atau kita bisa MOU gitu untuk nanti bentuknya mereka nggak tahu apakah bisa dimasukkan dalam mata kuliah, karena yang belajar kampus Merdeka itu kalau masih ada slot kita bisa masukkan ke situ. Jadi nanti arahannya adalah memberikan edukasi sosial mahasiswa itu ke situ, tapi mahasiswa sendiri nanti harus mengubah diri sendiri. Tantangannya di situ. Mengubah diri sendiri supaya kita bisa menjadi konsultan yang benar gitu. Jadi nanti dideploy di kampus. Nah, itu kan bisa jadi satu PR bagus juga buat kampus-kampus sebetulnya. Satu bentuk ke-PR-an, nanti bisa masuk ke instansi, kita masuk ke mana dan segala macam, sangat luas gitu ya. Tapi kita siapkan perangkatnya. Kadang-kadang begitu ya, mereka males nih repot dan lain, udah kita siapin kok. Ini tinggal kita laksanakan kok. Sudah ada sumber daya manusianya, sudah ada sistemnya dan segala macam. Nah, itu perlu dimatangkan seperti itu. Ini barangkali jadi satu pemikiran teman-teman akademis juga ya Pak Edi ya. Atau mungkin perspektif yang Pak Edi di tim lakukan sudah ada, itu boleh kita tinjau lagi apa sih yang bisa, apalagi sekarang desa-desa Pak, Bantul apalagi Pak 2025 bebas sampah ini kan satu pintu gitu loh. Saya sudah dipasrai juga oleh desa untuk ke situ juga.
Tapi karena masih pembangunan di gedungnya dulu, baru masih nunggu. Tapi ini lumayan ya, saya sudah dikontak tanggal 27-28 nanti, saya ngundang teman-teman juga, mahasiswa semuanya, selain saya undang ke Rumah Budaya besok, tanggal 27-28 kami ada Bangun Jiwa Festival. Bangun Jiwa Fest itu yang diinisiasi oleh teman-teman dari Karang Taruna. Nah, mereka tadi malam sudah datang ke tempat saya diminta menjadi satu juri untuk produk UKM. Nah, diambil UKM-nya kayaknya kuliner kebanyakan. Karena kami ada 19 padukuhan, itu diambil satu-satu mewakili gitu. Dan craft ya, dan craft. Nah, saya bilang nggak salah milih saya jadi juri. Karena akan saya masukkan tentang penilaian tentang praktik ekonomi sirkular dan responsible-nya. Iya, nggak apa-apa, biar jadi, itu kan bagus juga. Jadi ada gerakan, nanti platformnya berbeda toh, Pak Yedi. Jadi platformnya, wah, ini kalau kita harus berpikir nih, gimana caranya. Termasuk Jiwa Bakulan sendiri pun, kami ada divisi Research and Development Green Packaging, Pak. Ada divisi riset kami seperti itu. Itu akan karena masih baru sekali ya, masih baru sekali. Ini masih dalam bentuk storming ya, bahkan belum forming. Kira-kira mungkin Pak Burhan seperti itu yang bisa saya sampaikan. Pendekatannya memang pendekatan pribadi dulu, kita dulu, kemudian bagaimana itu bisa masuk ke ranah yang lebih luas dengan menggandeng stakeholder lain gitu Pak Burhan. Matur nuwun Pak, sukses selalu. Amin, matur nuwun Pak Burhan. Bu Eli, jadi masih berapa menit nih saya? Sudah ya? Oke, ampun Pak. Oke. Tapi boleh nyempil satu video nggak? Siap, boleh Pak. Pak Yebi, kalau menurut Pak Yebi, boleh Pak. Yang diputar Pak Yebi pilih deh, yang mana? Kemudian yang mungkin powerful gitu. Mana Pak ya? Ada sedotan bambu, ada burger tempe, ada kaldu tempe. Kayaknya yang kaldu tempe Pak. Boleh, monggo Pak. 2 menit itu. Oke. Ini artisnya akan muncul ya teman-teman, jangan kaget. Tempe umumnya diolah dengan cara digoreng atau dijadikan sayur. Namun bagaimana jika sudah hampir busuk? Jangan dibuang ya pemirsa, karena tempe busuk atau tempe semangit bisa diolah kembali menjadi bahan makanan lain yang punya banyak manfaat. Salah satunya kaldu atau penyedap rasa. Cukup haluskan bawang merah, bawang putih, merica, pala, dan gula dengan cara ditumbuk bersama 700 gram tempe semangit. Setelah halus, pindahkan ke atas loyang yang sudah dilumuri minyak kelapa. Kemudian di oven selama 30 menit pada suhu 1500 derajat Celcius atau sampai adonan kering. Agar lebih halus, kaldu bisa diblender hingga menjadi bubuk. Kaldu tempe busuk yang digunakan sebagai penyedap rasa ini tidak mengurangi nutrisi yang ada dalam tempe. Inovasi bahan makanan tersebut telah dikembangkan keluarga Jos Handani, warga Kalipucang, Bangun Jiwa Kasihan Bantul sejak awal tahun 2020 lalu. Rasanya yang gurih berkat kaldu tempe olahannya, keluarga ini mulai mengurangi penggunaan garam berlebih serta MSG yang mereka nilai memiliki efek negatif terhadap kesehatan. Paling tidak kami sudah mulai mengurangi bahwa kami tidak memberi kaldu, dan untuk bumbu-bumbu sehari-hari ya kita buat masak sayur, sop, sampai ke loda ya kita pakainya kaldu tempe ini. Kita untuk mengurangi penggunaan garam yang berlebihan, karena garam itu yang kami pelajari yang paling banyak mengandung mikroplastik itu garam. Karena sampah kita ke sungai, sungai ke laut, laut tempat membuat garam. Meski terbuat dari tempe busuk atau semangit, namun sejak keluarga ini mengonsumsi kaldu tempe, tak satu pun efek samping yang ditimbulkan karena sifatnya yang alami. Bahkan karena rasanya yang lebih gurih, produk olahan berlabel bumbu ibu ini mulai dikenal dan dipasarkan hingga luar daerah, seperti Bali dan Jakarta serta pasar mancanegara. Setiap 100 gramnya dipatok dengan harga Rp40.000. Menariknya lagi, jika konsumen membawa bungkus kaldu pabrikan berbahan plastik, ada potongan harga Rp10.000. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV. Ya, itu kira-kira Pak Jos. Ya, terima kasih
Mbak Yuzi. Tapi Bu Eli mohon izin untuk konklusi ya. Saya bacakan konklusi yang materi tadi Pak Yuzi. Iya Pak, monggo. Yang akhir itu. Oke. Tapi ini ibaratnya jadi pembicaraan awal kita ya. Teman-teman nanti boleh berkontak langsung dengan saya lewat WhatsApp. Nanti di screen akhir akan ada nomor WhatsApp saya. Nah ini teman-teman, ini konklusi ya. Ya itu ecopreneurship itu dimulai dari mind shifting, focus and solution, not the problem. Jadi kita kan banyak masalah-masalah nih, masalahnya ini, tapi kita mencoba fokus pada solusinya. Bagaimana solusinya? Kayak kami membuat kaldu tempe karena dulu kalau belanja kaldu tempe itu dibungkusnya sekali pakai. Karena kalau teman-teman pelajari juga produk-produk yang saya sebutkan tadi yang kami produksi dan sekarang kami jual adalah produk-produk yang permanent culture. Ya, tidak hanya makan dan minum permanen culture kita. Pasta gigi permanen, teman-teman. Setiap hari kita pakai sabun sampo permanen. Dan kaldu itu permanen ya. Tadi saya sebutkan karena kami mengurangi penggunaan garam. Penelitian terakhir itu garam 1 kg mengandung 600 partikel mikroplastik. Terus kemudian buatlah produk yang Anda sendiri butuhkan. Ini kunci, teman-teman. Artinya Anda sendiri juga konsumsi. Karena itu lebih bisa bertahan ya, lebih sustain gitu. Di webinar yang sebelumnya kami ditanya, produk-produk Anda itu bagus-bagus ya, tapi banyak produk yang bagus itu dalam pengalaman kami yang beberapa tahun kemudian sudah nggak ada lagi di pasaran. Produk Anda bagaimana? Gitu. Jawaban kami adalah, Ibu, terima kasih pertanyaannya. Kami membutuhkan dan menggunakan sendiri produk kami. Jawabannya itu, dah. Beliau tahu bahwa ini akan terus kami bikin. Gitu. Bahkan sekarang yang bikin sabun mandi alami anak kami nomor 2. Sekarang baru umur 17 tahun dan dia music producer sama DJ dia. Tapi dia yang kerjaannya bikin itu. Yang kaldu tempe tadi adiknya yang namanya Kata itu. Terus yang lilin sedang dalam proses alih nanti ke anak kami yang keempat namanya Semesta umur 13 tahun. Nah, terus apabila itu jasa, pastikan konsisten dalam pelaksanaan eco itu tadi. Apa misalnya jasa-jasa itu? Yang sering kelewat juga ya. Misalnya jasa kita adalah jasa event organizer misalnya. Nah kita bawa itu ke dalam misalnya bikin acara gitu ya, jangan sediakan minuman yang sekali pakai. Jangan khawatir kalau kita nggak akan mendukung industri, tetap kita bisa dukung itu. Produk mereka kita beli dalam bentuk galon. Nanti ketika itu event gitu ya disampaikan bahwa ini nanti tolong membawa botol minum sendiri. Mungkin sudah mulai dilaksanakan di kampus-kampus, saya yakin sudah mulai dilaksanakan. Jadi itu salah satunya ya, satu contoh aja. Jasa-jasa lain misalnya kayak kita sebagai MC ya personal kita aja, bagaimana sih kita juga bisa ikut menyuarakan itu. Saya juga kadang MC ya, jadi kalau MC gitu juga saya kadang cawe-cawe itu nanti gimana nih. Saya memberi usulan kalau masih cukup gitu. Seperti bangun jiwa fest ini bisa nggak ditututi. Kalau nanti disampaikan bahwa Anda bawa tempat belanja sendiri, atau kalau mereka tidak, kita sampaikan kita memakai tas kresek pakai ulang gitu loh. Ya, itu kan sirkulasi. Dan itu kalian kampanye nanti Ibu juga ini pakai ulang ya. Kalau memang mereka masih belum ada mindset untuk membawa tas belanja sendiri kan, pakai ulang tas kreseknya itu. Jadi tidak boleh ngasih tas kresek baru kan. Jadi biar mereka tahu, merasakan, oh ini tuh ternyata. Nanti dikampanyekan di situ, ini diasumsikan akan membusuk 200 tahun, baru asumsi itu. Tapi tidak membusuk, akan menjadi mikroplastik itu loh. Itu ngeri banget loh Pak Ibu teman-teman itu, 200. Mikroplastik saat nanti ya, saya melihat sisi ke depan itu manusia akan wajib pakai masker tapi untuk melindungi dari mikroplastik. Terus yang berikutnya menyadari tanggung jawab sosial, budaya dan lingkungan yang menjadi dasar Anda untuk melaksanakan usaha Anda. Ecopreneurship adalah cara bisnis masa depan yang akan dicari dan didukung. Menyadari tanggung jawab sosial, budaya dan lingkungan yang menjadi dasar. Ini copy paste kedua kali. Jadi yang terakhir adalah ecopreneur adalah satu semangat berbisnis yang memperbaiki alam. Ingat teman-teman ya, ini harusnya semangat berbisnis kita ini punya semangat untuk memperbaiki alam, bukan sebaliknya. Dan membawa perubahan lebih baik secara sosial dan budaya. Kita kembalikan lagi. Kita bicara tentang local wisdom, kita kan nggak ada local wisdom, kita buang sampah sembarangan. Gitu. Artinya kita diajari Hamemayu Hayuning Bawono, di dalam agama kita pun juga diajarkan seperti itu. Jadi saya pikir ekopreneur ini juga
cara-cara berbisnis yang Islami menurut saya ya. Jadi Islami karena apa? Ya rahmat bagi semua alam kan, berarti kan kita memberi kepada alam lagi gitu loh. Tidak hanya mengambil eksploitasi. Makanya ekonomi sirkular menjadi dasar. Sebenarnya di nilai-nilai Islam sudah ada seperti itu. Dan nilai-nilai agama lain pun seperti itu. Di Buddha ada, Hindu ada, dan segala macam. Pak, jadi yang slide selanjutnya. Baik, oke. Nah, ini pesan sponsor Pak Yebi. Silakan teman-teman follow. Kita ada Instagram, YouTube kita ada Rumijo Project. Ini di YouTube saya sudah upload juga tentang tutorial membuat lilin dari minyak jelantah. Dan lilin minyak jelantah kami saya sampaikan tadi sudah sampai Belanda loh. Dan ini kami alhamdulillah sudah mulai dapat semua produk kami itu Pak Yebi, Bu Eli. Itu produk-produk kami semua itu bisa menjadi klaster pemberdayaan. Tapi ingat tadi ya, pemberdayaan itu goalnya adalah berdaya, bertahan, berdaulat. Kami sudah berdaulat. Di satu sisi kami pernah ditanya oleh mahasiswa Jerman, pada waktu itu ada pertemuan mahasiswa asing itu, mahasiswa internasional, mereka tanya, Josh, how do you fight the system? Because the product that you have been producing is the production of the big giant system, katanya gitu kan. Itu kan produknya sistem yang gede itu, gimana kamu melawannya? Saya menjawab dengan kalem, dengan senyum, worship. Saya jawab begini, I don't fight the system, I create my own system. Saya tidak melawan sistem, saya membuat sistem sendiri. Itu ada nomor WA saya, yang di bawah itu istri saya. Silahkan teman-teman nanti berkontak saja. Kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut, monggo. Karena pasti kami juga akan belajar dari Anda semua. Mungkin begitu, minta maaf untuk yang green packaging. Lain kali bisa kita diskusikan, tetapi minimal ini menjadi dasar bahan diskusi kita lebih lanjut nanti. Pak Yebi, Bu Eli, dan teman-teman semuanya. Kalau ada salah saya dalam berucap, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Tapi ini masih ada tanya jawab ya Bu Eli. Saya kembalikan lagi ke Bu Eli dulu. Bu Eli silakan. Terima kasih. Tadi tanya jawab sudah termasuk 14.40 Pak. Jadi nanti ini akan langsung saya tutup gitu. Ya. Oke, teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan gitu ya, yang bisa saya dapatkan gitu ya dari kurang lebih selama 1,5 jam gitu bertemu dengan Bapak Josh tadi adalah ada beberapa hal yang garis bawahi ya, bahwa terkait ecopreneurship itu adalah sebenarnya hanya dia dimulainya adalah dari mind shifting gitu ya. Jadi kalian fokus kepada solusinya tapi tidak berkutat dengan masalahnya apa gitu ya, sehingga orientasinya adalah kepada solusi. Kemudian ecopreneurship juga adalah sebuah cara bisnis yang menjadi orientasi masa depan yang nantinya akan sangat dicari dan juga akan didukung oleh segala pihak gitu ya. Dan juga ecopreneur itu adalah suatu semangat berbisnis yang tujuannya adalah untuk memperbaiki alam, bukan sebaliknya gitu ya. Dan harapannya adalah membawa perubahan, harapannya yang lebih baik gitu ya, baik itu secara sosial dan budaya, spesialnya ya terhadap lingkungan gitu ya, lingkungan kita, sehingga ecopreneurship menjadi mungkin peluang yang cukup besar gitu ya kepada seluruh mahasiswa yang ingin berkarir di dalam ingin menjadi wirausahawan muda yang sukses gitu ya untuk kedepannya gitu. Harapannya semoga muncul dari bibit-bibit anak muda sekarang gitu ya. Jadi orientasinya bukan lagi menjadi PNS gitu ya, orientasinya ini semoga sudah menjadi pemikiran kalian bersama. Nah, alhamdulillahirabbil alamin gitu ya, tiba saatnya kita saat ini ada di penghujung acara. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang cukup besar gitu ya kepada Bapak Josh Handani atas tentu waktu gitu ya. Kemudian yang paling utama adalah ilmu gitu ya, sharing beliau gitu. Semoga ini bukan menjadi akhir gitu ya. Semoga suatu saat nanti kita masih akan dipertemukan lagi gitu ya di lain kesempatan. Harapannya adalah untuk bisa menimba ilmu lagi kepada beliau, dan semoga pada hari ini gitu ya teman-teman semua terutama saya juga bisa menyebarkan ilmu Pak Josh gitu ya. Semoga nanti ilmu dari Pak Josh juga tidak berhenti di kita, semoga nanti kedepannya adalah ilmunya tidak akan terputus, dan harapannya adalah bisa terus berlanjut dan bisa kita sebarluaskan, dan semoga
di tahun mendatang kita akan mendapatkan manfaatnya gitu ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Josandani tadi. Atas nama panitia gitu ya, saya kemudian dari Pak Yebi gitu ya, dari CHETS dan juga dari jurusan Teknik Lingkungan, mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Semoga ilmu yang sudah didapatkan tadi bisa bermanfaat gitu ya, khususnya tidak hanya sekarang, tapi semoga bisa sampai di tahun-tahun mendatang gitu ya. Dan juga kalau harta itu kan akan semakin hari semakin habis gitu ya, tapi harapannya semoga ilmu semakin hari itu semakin bertambah, semakin menyebar luas, dan semoga kita bisa termasuk golongan orang-orang yang beruntung karena memiliki ilmu yang berlimpah ruah gitu ya. Atas nama moderator di sini saya mengucapkan ucapan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, dan khususnya nanti Pak Jos kalau mungkin kami masih banyak kekurangan Pak. Semoga nanti kita bisa silaturahmi kembali ya Pak. Amin, monggo. Siap, oke. Atas nama panitia kita tutup, saya mewakili panitia, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup acara untuk webinar pada siang hari ini dengan bersama-sama gitu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jos. Terima kasih Pak Yebi. Jangan kapok kalau diundang lagi. Buatan, Pak Yebi itu juga, Pak Yebi itu saya juga konstituen saya dalam minyak kelapa. Konstituen ini. Iya Pak. Ya, teman-teman yang mau main boleh kok ke Rumijo. Sekali-sekali teman-teman bisa jalan. Banyak teman kumpul. Ini bentar lagi ada mahasiswa S3 dari, kayaknya nggak tahu dari Jakarta, beberapa mahasiswa S3 sama dosen-dosennya itu mau riset tentang desa wisata, malah tempat saya Pak Yudi. Iya Pak. Desa wisata, tapi BBT-nya itu ada gitu loh kan. Jadi nggak tahu ini. Sama yang kampus Merdeka bulan depan itu mulai ada rolling 4 kali.